datang di pertunjukan sulap terhebat sepanjang masa. Perlintasan distrik kawasan utara. Bukankah itu jauh dari batas wilayah Akademi Tunjungyuh ini? Gumam tetua Kaden itu seraya menyatukan kedua alisnya. Apakah Akademi Surgawi yang melakukannya? Tanya tetua Kaden itu kemudian. Benar, tetua. Orang itu dari Akademi Surgawi. Orang itu juga membantai 60 lebih murid-murid kita. Dan, jawab murid itu, tapi sekali lagi dia tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Ketakutan di wajahnya kian nampak di mata kedua tetua. Dan apa? Tanya tetua Notiksu Mamboy sedikit membentak. Murid itu menundukkan kepalanya. Tuan muda rawa Mamboy dijadikan sandera. Tetua. Apa? Pekik tetua Notiksu Mamboy yang seketika bangkit dan berdiri dari duduknya. Napasnya sedikit rengah-rengah, terkejut dan menahan amarah. Udara di dalam ruang aula seketika menjadi dingin dan menggigit kulit. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh tetua Notiksu Mamboy. Tenangkan dirimu. Native Tanse berdiri dan memegang lengan kiri tetua Notiksu Mamboy. Menarik kembali auranya, yang sebelumnya keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba, tetua Notiksu Mamboy menarik napas dalam-dalam. Menoleh ke arah murid yang melapor. Lanjutkan. Orang itu mengatakan bahwa hanya Master Akademi Surgawi yang akan memutuskan hidup dan mati tuan muda. Sambung si murid dengan kepala tetap menunduk, tidak berani menatap ke arah tetua Notiksu Mamboy. Murid itu kemudian menyampaikan apa yang dilihatnya di tempat kejadian. Dari bagaimana murid-murid Akademi Seribu Langit dibantai dengan mudah oleh seorang pemuda hingga keadaan tuan muda rawa Mamboy yang ditelanjangi di depan banyak pasang mata. Kebetulan murid itu sedang melakukan penyamaran untuk mengamati area perbatasan di kawasan utara Akademi Tunjungyuh. Berapa puluh orang yang membantu pemuda itu? Tanya tetua Kaden itu dengan penasaran. Tidak ada, tetua. Semua dilakukannya seorang diri. Jawab si murid dengan cepat. Seorang diri? Sendirian? Ulang tetua Kaden itu dengan sedikit tidak percaya. Tapi, baik tetua Notiksu Mamboy maupun tetua Kaden itu memiliki cara pandang serupa-serupa. Bahwa orang yang dikirim oleh Akademi Surgawi adalah salah satu tetua mereka yang kuat. Yamami ini berdebah. Orang ini benar-benar berdebah. Orang ini benar-benar keparat. Berani sekali dia bermain licik seperti ini. Dia ingin menggunakan putraku untuk menekanku dalam perang ini. Teriak berat tetua Notiksu Mamboy dengan mata yang sudah memerah karena amarah. Pasukan utara Akademi Seribu Langit. Pada saat yang sama, keributan terjadi di area tenda deretan ke-7 dari pasukan utara Akademi Seribu Langit. Serangan mendadak dari seorang lelaki tua memporak-porandakan sejumlah tenda dan membunuh puluhan prajurit tahap Raja Alam. Nurjah, itu kamu. Itu kamu lagi. Teriak tetua Sidar yang bergegas keluar dari tendanya setelah mendengar kegaduhan. Lelaki tua yang dipanggil Nurjah itu tidak menjawab. Dia hanya menyunggingkan senyum, lalu melemparkan sebuah kain kasar berwarna coklat yang penuh berisi sesuatu, mirip dengan karung goni yang berisi beberapa barang. Tetua Sidar melihat sejenis karung goni itu yang berada 2 meter di depannya. Tampak ada darah yang membasahi sebagian dari kain coklat itu. Ketika mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua bernama Nurjah, tetua Sidar tidak lagi melihat keberadaannya. Menoleh ke kiri dan ke kanan, tetua Sidar tetap tidak menemukan keberadaan lelaki tua itu meski telah mengedarkan persepsinya dengan maksimal. Bukan hanya tetua Sidar yang kebingungan, semua murid yang ada di lokasi juga kebingungan melihat lelaki tua itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, lenyap begitu saja. Apakah kalian melihatnya bergerak? Tanya tetua Sidar kepada para murid yang menjadi kapten dalam pasukan utara ini. Semua murid menggelengkan kepalanya bersamaan. Mereka masih tampak linglung dengan menghilangkan lelaki tua yang bernama Nurjah itu. Mengabaikan lelaki tua itu, tetua Sidar mendekati gundukan kain kasar berwarna coklat, lalu membukanya. Potongan tubuh manusia. Gumam tetua Sidar begitu melihat isi di dalam kain. Tapi, sesaat kemudian, mata tetua Sidar langsung melebar penuh ketidakpercayaan. Dia melihat kepala seseorang dengan wajah yang sangat dikenalnya. Rawa Mamboy? Ini Rawa Mamboy? Ini Rawa Mamboy putra tetua Mamboy. Berdebah kau, Nurjah. Teriak kesal tetua Sidar, menggeram di dalam benak. Komplek Akademi Tunjungyuh. Sore menjelang petang, di tengah menahan amarah yang bergejolak di benak, tetua Notiksu Mamboy mendapati 2 orang tetua biasa berstatus komandan elit memasuki ruang aula. Izin menghadap, tetua. Sapa kedua komandan elit kepada tetua Notiksu Mamboy dan tetua Kaden itu. Kalian komandan elit dari pasukan utara? Tanya tetua Kaden itu yang melihat warna kain putih terikat di lengan kedua komandan elit itu. Benar, tetua. Jawab kedua komandan dengan hormat. Tetua, ada berita buruk untuk tetua Mamboy dan kita semua. Imbu salah seorang komandan. Seketika tetua Notiksu Mamboy menoleh dan menaikkan salah satu alisnya. Ada apa? Tadi sore, kami diserang oleh sekutu dari Akademi Surgawi. Menurut tetua Sidar, orang yang menyerang kami bernama Nurjah. Lapor sang komandan dan menarik napas sebentar. Nurjah. Sebelum sang komandan melanjutkan ucapannya, tetua Kaden itu menyela, lalu menoleh ke arah tetua Notiksu Mamboy. Nurjah ini bukannya orang dari Akademi Tunjungyuh ini? Tetua Notiksu Mamboy mengangguk, lalu kembali menatap sang komandan. Lalu, dengan ragu-ragu, sang komandan elit itu berkata, sebelum orang yang bernama Nurjah itu melarikan diri, dia melemparkan sebuah kain karung. Setelah kami periksa, isi kain karung itu adalah tubuh tuan muda rawa Mamboy. Apa? Suara tetua Notiksu Mamboy menggelegah di dalam ruang aula. Aura dengan niat membunuh kembali meletus dari dalam tubuhnya dalam sekejap. Kedua komandan dan murid pengintai yang berada di dekatnya terhempas seketika. Mereka dikirim terbang menabrak salah satu pilar besar di ruang aula. Dengan wajah penuh ketakutan, kedua komandan elit itu berteriak. Tetua, aku mohon, tahan auramu. Tetua, Titu, siapkan semua murid. Kita berangkat sekarang mendekati kawasan barat ekstrateritorial Akademi Surgawi. Kita serang mereka begitu tiba. Teriak tetua Notiksu Mamboy memberi perintah tanpa ragu-ragu. Keesokan harinya, pasukan barat yang berada di bawah pimpinan tetua Notiksu Mamboy bergerak menuju garis depan kawasan barat Akademi Surgawi. Berdasarkan rencana semula,
Seharusnya pasukan besar dari 3 penjuru ini mulai mendekat ke garis depan kawasan masing-masing 2 hari kemudian, menunggu pasukan utama Akademi Seribu Langit tiba di kota Ningkusari. Namun, karena kemarahan Tetua Notik Sumamboy yang tidak bisa lagi diredam, dengan emosi yang meledak-ledak, Tetua Notik Sumamboy mulai bergerak hari ini. Masih dalam waktu yang bersamaan, Istana Utama Kerajaan Liba. Pasukan Akademi Seribu Langit yang berada di barat kawasan ekstrateritorial Akademi Surgawi sudah mulai menyerang. Paduka, lapor Ajudan Geni dengan hormat. Raja Liba menaikkan salah satu alisnya. Apakah pasukan utama mereka sudah tiba di kota Ningkusari? Belum, Paduka. Diperkirakan pasukan utama mereka tiba esok hari. Jawab Ajudan Geni. Jenderal Pon yang duduk di sebelah Raja Liba mengerutkan kening. Apakah mereka merubah strategi? Bukankah hal itu akan merugikan mereka sendiri jika menyerang dari satu arah? Ajudan Geni segera menanggapi. Tidak diketahui dengan pasti, Jenderal. Tapi ada informasi yang mengatakan bahwa putra dari pimpinan pasukan barat telah dimutilasi oleh salah seorang tetua Akademi Surgawi. Ungkap Ajudan Geni. Dimutilasi. Siapa pemimpin pasukan barat itu? Tanya Raja Liba sedikit heran. Pasalnya, ini adalah kali pertama adanya seseorang yang dimutilasi di daratan Liba. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Karena dalam setiap pertempuran, terpotongnya anggota tubuh adalah sesuatu yang biasa. Tapi memutilasi seseorang, dalam artian memotong-motong anggota tubuh menjadi beberapa bagian menjadi terdengar aneh di telinga Raja Liba. Menurutnya, apa gunanya dengan memutilasi tubuh seseorang? Cukup bunuh dan selesai perkara. Tidak perlu merepotkan diri dan menghabiskan waktu hanya untuk memutilasi seseorang. Notik Sumamboy, Paduka. Sedangkan putranya yang dimutilasi bernama Rawa Mamboy. Sahut Ajudan Geni. Raja Liba menoleh ke arah Jenderal Pon yang tampak memandang ke langit sambil mengelus-elus jenggot putihnya. Menurutmu, apa gunanya memutilasi seseorang? Bukankah itu membuang-buang waktu? Jenderal Pon tetap menatap langit seraya berkata penuh hikmat. Sepertinya ada tujuan dengan memutilasi putra Notik Sumamboy ini. Berhenti sejenak, lalu Jenderal Pon berkata lagi. Melihat bahwa pasukan yang dipimpin Notik Sumamboy ini sudah bergerak sebelum pasukan utama tiba. Hal ini menunjukkan kemarahan yang membabi buta. Jenderal Pon kemudian menoleh ke arah Raja Liba. Kedua belah pihak akan sama-sama mengalami kerugian besar. Di sisi pasukan Notiksu, mereka telah keluar dari strategi. Sedangkan di sisi Akademi Surgawi, mereka akan kehilangan prediksi mereka terhadap serangan Akademi Seribu Langit. Apakah ini dengan kata lain memancing kemarahan tak berujung dari pecahan pasukan Akademi Seribu Langit? Tanya Raja Liba yang mencoba memastikan perkiraannya. Tepat sekali. Sahut Jenderal Pon dengan mantap. Raja Liba termenung sejenak. Lalu berkata praduga di benaknya. Artinya ada pihak lain yang sengaja membuat situasi kedua akademi semakin memanas. Benar. Sahut Jenderal Pon. Lalu ia menanggapi kemudian. Selain itu, baik strategi Akademi Seribu Langit maupun Akademi Surgawi dan sekutunya akan berantakan. Perang tidak lagi terarah sesuai rencana mereka masing-masing. Ajudan Geni yang dari awal hanya mendengarkan. Bertanya dengan penasaran. Siapa yang ingin menghancurkan kedua akademi itu? Mendengar pertanyaan ini, baik Raja Liba maupun Jenderal Pon saling memandang secara bersamaan, lalu kedua orang kuat itu tersenyum. Menyusul kemudian tertawa terbahak-bahak. Kenapa mereka tertawa? Salah minum obat sepertinya, pikir Ajudan Geni yang tidak habis pikir dengan perilaku kedua orang terkuat di depannya. Akademi Surgawi. Master Yamami tampak kebingungan sejak pagi. Dirinya menerima laporan bahwa kelawar hitam, Roybat, belum kembali sejak terjadinya pertarungan dengan seseorang yang misterius. Dan yang membuat Master Yamami semakin marah adalah salah satu tetua Akademi Seribu Langit, Tetua Sida, melakukan serangan dadakan di garis depan kawasan utara ekstrateritorial. Tidak sedikit jumlah murid yang tewas akibat serangan dadakan itu, menyebabkan kerugian besar sebelum dimulainya perang. Bukan hanya Master Yamami yang bingung. Master Luni Rasbi, Master Sang Akademi Tunjungyu, juga mengalami hal sama. Salah satu tetua inti akademinya belum kembali bersamaan dengan menghilangnya Roybat. Siapa sebenarnya orang yang bertarung dengan Roybat ini? Gumam Master Yamami penuh tanya di dalam benak. Master Yamami sama sekali tidak duduk pada kursi utama di ruang aula akademi. Dia mondar-mandir di dekat salah satu tepi jendela ruangan, mencari keterkaitan setiap peristiwa yang terjadi, yang kesemuanya di luar perkiraannya. Tuan Yamami, orang yang bertarung dengan tuanku adalah seorang pemuda desa. Aku pernah bertarung dengannya di desa Balian. Lowo Ireng buka suara setelah mendengar gumaman Master Yamami. Master Yamami menghentikan langkah bolak-baliknya, menoleh ke arah Lowo Ireng. Desa Balian. Lowo Ireng mengangguk. Tapi, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tetua bisku menyelah. Bagaimana mungkin di desa terpencil seperti itu ada seorang ahli yang mampu bertarung dengan Roybat? Ini sangat tidak mungkin. Terlalu mengada-ngada. Bab ke-291. Lowo Baja menambahkan perkataan Lowo Ireng. Kami pernah melakukan serangan dengan mengerahkan banyak monster ke desa Balian atas permintaan Tuan Kota Dawa. Tapi, Lowo Bajang berhenti sejenak dengan wajah penuh penyesalan, lalu melanjutkan kalimatnya. Semua monster peliharaan kami musnah dibantai oleh penduduk desa yang dipimpin oleh orang yang dikatakan Lowo Ireng barusan. Semua orang yang hadir di dalam ruang aula saling memandang satu sama lain. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang sama, yaitu tentang siapa orang yang berada di desa Balian itu. Master Yamami mendekat ke meja pertemuan, duduk pada kursi utama, menoleh ke arah Tetua Hunbi. Bukankah Tuan Kota Dawa ini adalah orang kita? Tetua Hunbi menggelengkan kepalanya. Si Dawa brengsek ini tiba-tiba menghilang. Master, sesuai berita yang aku dengar, posisinya telah digantikan oleh orang lain beberapa bulan yang lalu. Lalu, bagaimana dengan muridmu? Bukankah muridmu itu adalah putra kedua dari Tuan Kota Dawa ini? Tanya Master Yamami memastikan. Tetua Hunbi menghela napas. Murid itu tidak berguna sama sekali. Selalu saja membuat masalah untukku. Dia juga menghilang bersama dengan Dawa. Tidak diketahui keberadaan mereka sampai sekarang. Melihat dari pertarungan kemarin malam, orang yang bertarung dengan Roybat dan Tetua Nurja sepertinya bukanlah orang sembarangan. Intensitas pertarungan sangat sengit. Analisa Lowo Baja mengulas kembali orang yang berasal dari desa Balian.
Dia mencoba menerka apa yang dipikirkan Master Yamami yang menyatukan kedua alisnya. Lalu kemana Roy Bat dan Tetua Nurja? Apakah mereka bertarung di tempat lain? Master Runyi Raspe bergumam penuh tanda tanya. Master Yamami terdiam sejenak. Dia mencoba menganalisa rentetan kejadian. Apakah orang ini sengaja disusupkan oleh Akademi Seribu Langit? Atau memang ada pihak lain yang ingin memperkeruh keadaan? Baru saja Master Yamami mengungkapkan pertanyaan di benaknya, seorang murid memasuki ruang aula dengan tergesa-gesa. Master, pasukan Akademi Seribu Langit sedang bergerak dari arah barat. Jumlah mereka sangat besar. Semua orang yang mendengar laporan murid itu terkejut. Perkiraan mereka, pasukan Akademi Seribu Langit akan melakukan serangan pada 3 atau 4 hari ke depan. Ini jauh dari prediksi mereka sebelumnya. Selain itu, tidak ada alasan dan keberanian bagi Akademi Seribu Langit untuk menyerang tanpa kehadiran pasukan utama mereka. Tidak perlu panik. Aktifkan jebakan yang telah kita letakkan pada area sebelum masuk garis depan kawasan barat. Perintah Master Yamami dengan santai seraya melambaikan tangannya agar semua orang tidak perlu khawatir menghadapi situasi yang terjadi. Murid itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit ragu-ragu. Master, mereka telah berada pada jarak 3 km dari garis depan kawasan barat. Akan sangat terlambat bagi kita untuk mengaktifkan jebakan yang berada di jarak 2 km. Apa? Mereka sudah bergerak secepat itu? Master Yamami seketika bangkit dan berdiri dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pergerakan lawan telah mendekati kawasan ekstrateritorial akademinya dengan begitu cepat. Jauh dari prediksinya yang selama ini dikenal tidak pernah meleset. Tapi selanjutnya, Master Yamami segera memberi perintah dengan suara berat. Siapkan pasukan pemanah dan pelontar. Kita akan bertempur secara frontal di kawasan barat. Sesuai perintah, Master. Semua tetua menjawab dengan serempak. Pada saat ini, di tempat lain, tepatnya di kawasan barat Akademi Surgawi, Wahna mengamati pergerakan besar pasukan dari Akademi Seribu Langit yang terus bergerak menuju ke arah timur, arah di mana Akademi Surgawi berada. Dari apa yang memasuki penglihatan Wahna, 10 km dari benteng bagian barat Akademi Surgawi, adalah tanah lapang yang dipenuhi semak belukar dan ilalang. Di mana mayoritas dari tumbuhan itu tingginya setinggi pinggang orang dewasa. Tidak ada pepohonan sama sekali di area semak-semak yang luas itu. Mirip dengan lahan gambut yang ada di bumi, tapi jelas bukan. Lebar tanah lapang yang didominasi semak belukar dan ilalang itu mencapai 20 hingga 25 km ke barat dan memajang sejauh panjang benteng bagian barat Akademi Surgawi. Posisi Wahna saat ini berada di sebelah utara, agak jauh dari lahan lapang penuh semak belukar dan ilalang itu. Menggeser pandangannya ke kiri sedikit, Wahna melihat pasukan Akademi Surgawi dalam jumlah besar telah berbaris rapi di sisi timur lahan lapang. Pasukan besar itu membentuk formasi seperti ujung anak panah, tapi bukan hanya 1 atau 2, melainkan 10 barisan formasi yang serupa. Pada tiap barisan formasi, di bagian tengahnya, terdapat sejumlah pasukan yang berbaris rapi dengan jarak agak rapat, yang mana kesemuanya menghadap barat dengan busur di tangan dan sejumlah anak panah di punggung setiap orang. Di belakang barisan pemegang busur, terdapat 2 benda yang mirip seperti sebuah menara intai. Tinggi kedua benda itu mencapai 7 hingga 8 meter. Kedua benda yang berdiri tegak bak menara itu tidak lain adalah alat pelontar Akademi Surgawi. Sehingga terdapat 20 alat pelontar, hanya untuk kawasan barat saja. Namun, alat pelontar di bagian depan sedikit berbeda dengan alat pelontar yang berada di belakangnya. Jika alat pelontar yang berada di belakang adalah untuk melontarkan batu, maka di depannya adalah untuk melontarkan tombak. Tombak yang dilontarkan bukan hanya 1, melainkan ratusan batang tombak sebesar dan sepanjang tongkat pramuka, tersusun rapi pada sebuah dipan yang terpasang di bagian depan dari alat pelontar itu. Melihat jumlah pasukan Akademi Surgawi, Wahna yang bersandar di sebuah dahan pohon besar dan tinggi, berdecak kagum. Benar-benar kuantitas yang luar biasa. Sayang sekali mereka adalah sekumpulan kaum berdebah. Tentu saja Wahna merasa takjub dengan jumlah pasukan Akademi Surgawi yang berkumpul di kawasan barat ini. Jumlah mereka mencapai 10 juta orang, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Kekuatan terendah berada pada tahap prajurit alam tingkat tinggi, dan yang tertinggi memiliki kekuatan tahap raja alam tingkat tinggi pula. Setiap satu barisan formasi akan dipimpin oleh seorang kaisar alam tingkat rendah dan satu kelompok barisan formasi dikomando oleh seorang kaisar alam tingkat menengah. Iblis. Wahna sedikit terkejut di dalam hati. Pantas saja jumlah mereka jutaan. Iblis blasteran ini menumpuk di akademi ini, desah dan geram Wahna di dalam benak. Ada kemarahan pada sorot matanya begitu melihat sekumpulan iblis di antara pasukan Akademi Surgawi. Dengan teknik mata dewa yang dimilikinya, Wahna dapat melihat bentuk asli dari para iblis yang telah memiliki kemampuan berubah wujud menjadi manusia dengan sempurna. Dan dari sekian banyak pasukan Akademi Surgawi, Wahna mendapati sekitar 30% lebih merupakan iblis dari 2 jenis keturunan. Iblis murni dan iblis campuran. Namun, khusus untuk iblis murni, mereka berada di barisan paling belakang dan sedikit tersembunyi. Seolah mereka adalah pasukan elit yang akan dikerahkan kemudian jika situasi dianggap mendesak. Menggeser lagi pandangannya, Wahna menoleh ke kanan sedikit. Ia melihat pasukan Akademi Seribu Langit akan segera mencapai tepi barat tanah lapang sebentar lagi, sekitar 5 atau 700 meter saja. Sama saja. Sebagian personil pasukannya juga kawanan iblis. Kalian memang layak untuk dimusnahkan, pikir Wahna di benak, yang tatapannya tidak lepas dari arah kanannya di mana pasukan Akademi Seribu Langit sedang bergerak maju. Ayo, cepat berperang. Lebih cepat lebih baik. Wahna semakin bersemangat di dalam hatinya. Selain dapat memusnahkan kaum iblis dan manusia yang bersifat iblis, Wahna juga akan mendapatkan poin pengalaman. Poin yang selalu dinanti-nantikannya. Pasukan utara Akademi Seribu Langit. Tetua Sidar sudah kebingungan dengan pasukan barat yang maju tanpa menunggu adanya perintah dari pasukan utama. Di satu sisi, dia menyesal telah mengutus bawahannya untuk memberitahu Tetua Notik Sumamboy tentang mayat putranya itu. Tetua Sidar sangat yakin bahwa penyerangan sepihak yang dilakukan Tetua Notik Sumamboy ada hubungannya dengan kematian putranya. Besar kemungkinan emosinya tidak terkendali seperti yang sudah-sudah. Dia selalu bertindak sesuka hati, bahkan Master Sanu, sang Master Akademi, agak kewalahan menghadapi keegoisan lelaki tua bernama Notik Sumamboy ini. Tetua, pasukan barat sudah berada di medan perang kawasan barat.
Lapor seorang murid yang menjadi teli sandi bagi Tetua Sidar. Tetua Sidar mengepalkan tangan kanan, lalu memukulkannya pada telapak tangan kiri, menggertakkan giginya karena kesal. Sialan kau, Mamboy. Kenapa tidak menunggu perintah dari pasukan utama terlebih dahulu? Ini akan menjadi bencana bagi kita. Menoleh ke arah telik sandi, Tetua Sidar bertanya memastikan tingkat serangan Tetua Notiksu Mamboy. Apakah pasukan elit Tetua Mamboy juga bersamanya? Benar, Tetua. Semua pasukan elit baik dari Akademi Seribu Langit maupun pasukan elit pribadi Tetua Mamboy juga berada dalam barisan. Jawab telik sandi dengan hormat. Bajingan kau, Mamboy. Gumam kesal Tetua Sidar. Pasukan Timur Akademi Seribu Langit. Tetua Laini Lobah, pimpinan dari pasukan Timur juga tidak kalah kesalnya dengan Tetua Sidar. Apalagi dirinya baru saja mendapat laporan bahwa pasukan Barat sudah siap untuk melakukan serangan ke Akademi Surgawi. Sudah sampai di mana pasukan utama? Tanya Tetua Laini Lobah setelah menoleh ke arah Lacur Tenan, salah satu komandan elit di pasukannya. Lacur Tenan segera menjawab. Perkiraan tengah hari mereka sudah mencapai titik yang dituju. Tetua Laini Lobah mengepalkan tangan, menggertakkan giginya karena begitu kesal. Sialan kau, Mamboy. Kenapa tidak menunggu perintah dari pasukan utama terlebih dahulu? Ini akan menjadi hambatan bagi serangan kita selanjutnya. Tetua, apakah kita akan ikut menyerang kawasan timur Akademi Surgawi? Tanya Lacur Tenan untuk memastikan apa yang dipikirkan Tetua Laini Lobah. Bodoh. Apakah kamu ingin merusak semuanya seperti Mamboy itu? Apakah kamu ingin menghancurkan pasukan kita? Dasar bodoh. Kata Tetua Laini Lobah dengan nada yang agak tinggi, menyala kepada bawahannya, Lacur Tenan. Kawasan Barat Akademi Surgawi. Pada saat ini, di lahan lapang yang dipenuhi dengan semak belukar dan padang ilalang, pasukan Akademi Seribu Langit pimpinan Tetua Notiksu Mamboy telah tiba di tepi barat. Mereka segera membentuk formasi yang hampir serupa dengan pasukan Akademi Surgawi yang berada di tepi timur. Yang membedakan di antara kedua pasukan besar itu adalah jumlah formasi dan jumlah alat pelontar yang berdiri di belakang setiap barisan formasi. Jika pasukan Akademi Surgawi membentuk 10 barisan formasi anak panah, maka pasukan Akademi Seribu Langit membentuk 15 formasi dengan bentuk yang sama. Selain itu, alat pelontar yang berdiri di belakang tiap formasi dari Akademi Seribu Langit hanya satu, bukan dua seperti Akademi Surgawi. Di belakang deretan alat pelontar, sebuah benda mirip dengan menara juga berdiri. Namun bentuknya cenderung menyerupai bentuk balok, tidak mengerucut seperti alat pelontar. Rangka menara balok itu terbuat dari logam berwarna hitam, sama dengan alat pelontar, tapi pada bagian atasnya datar dan ditutup dengan lempeng logam sebagai lantai. Bab ke-292. Di atas lantai lempeng logam itu, duduk seorang lelaki tua berjubah biru muda, tampak gambar sulaman awan putih di dada kirinya. Selain lelaki tua itu, beberapa orang berdiri di sebelah kiri, sebelah kanan dan beberapa orang lagi di belakangnya. Lelaki tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tetua Notiksu Mamboy. Dia adalah pimpinan utama dari pasukan Barat Akademi Seribu Langit. Tetua Kaden Bitu, yang berdiri di sebelah kanan Tetua Notiksu Mamboy segera bertanya. Kakak, pasukan sudah siap. Apakah kita langsung menyerang? Tentu saja. Serang sekarang juga. Sahut Tetua Notiksu Mamboy yang menatap tajam ke arah timur, arah di mana pasukan Akademi Surgawi berada. Mendengar perintah ini, Tetua Kaden itu menoleh ke salah satu komandan elitnya, lalu menganggukkan kepala sebagai tanda untuk segera menyerang. Langit pertama, serang. Teriak salah satu komandan elit yang kekuatannya berada pada tahap kaisar alam tingkat menengah. Begitu petikan perintah itu jatuh, seketika sekelompok besar dari barisan formasi yang berada paling tengah buyar. 1 juta orang murid melesat dengan cepat menuju arah timur, di mana 25 km sudah ada pasukan Akademi Surgawi yang menunggu, siap bertarung secara frontal. Namun, tiba-tiba bumi bergetar lebih keras. Menyusul dari kelompok besar itu, 1000 lebih monster raksasa yang sangat besar, sebesar bus antar kota muncul dari udara tipis dengan seorang penunggang di atasnya. Bentuk monster itu seperti badak. Kulitnya sangat tebal dan kuat, kepalanya mirip dengan buaya, lengkap dengan 3 cula yang berbaris di ujung mulutnya. Sedangkan seluruh tubuh dari monster besar itu penuh dengan duri tajam, seperti ujung pedang yang gagangnya menancap di badan. Sementara pasukan Akademi Seribu Langit menyerang, pasukan Akademi Surgawi sudah bersiap sejak kedatangan mereka sebelum mencapai tepi barat medan perang. Pelontar batu, siap, tembak. Suara teriakan panjang beberapa orang kapten pasukan pelontar batu segera terdengar begitu mendapat anggukan dari komandan elit mereka. Was, was, was. Batu dalam ukuran besar, dengan nyala api merah menyala melompat dari alat pelontar, menuju kerumunan pasukan Akademi Seribu Langit yang datang menyerbu. Langit medan perang yang tadinya cerah kini merubah menjadi merah. 10 hingga 15 baru berukuran besar itu mirip seperti hujan meteor yang siap menumbuk siapa saja. Lepaskan tombak. Perintah Tetua Hutetispa dengan suara pelan kepada sang komandan elit di sebelahnya. Pelontar tombak, siap, tembak. Was, was, was. Suara lesakan 2000 tombak panjang meluncur ke udara. Langit medan perang kini berubah menghitam. Pasukan Akademi Seribu Langit yang terus melaju ke arah timur, terkejut begitu melihat banyaknya tombak panjang yang menghujam dari atas langit. Salah seorang komandan elit segera berteriak. Formasi pertahanan langit. Begitu suara itu jatuh, tiap personil pasukan segera menghentikan lajunya. Mereka beralih pada monster-monster raksasa yang berada di dekat mereka, berlindung di bawah tubuh monster yang besar, yang ikut menyerang bersama mereka. Bersamaan dengan perintah itu juga, ribuan monster raksasa juga menghentikan lajunya yang lamban. Mereka berbaris rapi, memanjang dari utara ke selatan. Tidak menunggu lama, batu-batu besar dengan nyala api dan ribuan tombak panjang menghujani pasukan Akademi Seribu Langit. Bum, bum, bum. Celep, celep, celep. An. Ledakan bertubi-tubi dari tumbukan batu besar yang berjatuhan membuat tanah medan perang bergetar hebat. Setelahnya, menyusul beberapa suara tombak yang menancap, diiringi teriakan menyedihkan dari para murid Akademi Seribu Langit yang terkena tusukan hujan tombak. Namun, itu hanya beberapa dari sekian banyak orang yang sedang berlindung di bawah tubuh monster raksasa. Batu besar dengan nyala api itu sama sekali tidak menimbulkan efek bagi monster raksasa, walaupun telah menghantam tubuh hingga kepalanya.
Hanya ada getaran kecil yang tidak layak menjadi perhatian. Bahkan, tombak panjang yang ujungnya terbuat dari logam baja terbaik dan tajam, tidak dapat menembus kulit monster raksasa yang dikerahkan Tetua Notik Sumamboe. Tombak-tombak panjang dan tajam itu terpental, jatuh tanpa sasaran di tanah. Tetua Hutetispa terkejut melihat kekuatan monster bertubuh penuh duri itu. Dia tidak menyangka bahwa pasukan Akademi Seribu Langit memiliki peliharaan monster sebesar dan sekuat seperti dia lihat saat ini. Siapkan pasukan garis depan. Pertarungan frontal akan segera terjadi. Perintah Tetua Hutetispa kemudian. Komandan elit yang berada di sebelah kanannya menoleh. Tetua, apakah kita tidak melepaskan anak panah? Apa kamu tidak melihat bahwa batu sebesar itu tidak menggores sedikit pun kulit dari monster-monster aneh mereka? Apa kamu tidak melihat bahwa tidak ada satu tombak pun yang menancap pada tubuh monster-monster raksasa mereka? Komandan elit itu tertegun sejenak. Tapi dengan segera dia berkata dengan hormat mematuhi perintah. Dimengerti, Tetua. Sementara kedua pasukan akademi sedang bertempur sengit, Wahna mengamati dari kejauhan dengan senyum lebar di wajahnya. Hahaha, akhirnya kalian berperang juga, Wahna tertawa di dalam benak. Sudah lama ia mengatur agar peperangan antar kedua akademi ini terjadi. Akademi yang selalu menjadi pembangkang dalam senyap, baik kepada kerajaan Liba maupun kepada rakyat jelata atau orang-orang yang lebih lemah. Tapi kemudian, di sela tawanya yang mengikik di dalam benak, Wahna merasa sedikit heran dengan monster-monster raksasa yang aneh itu. Kulitnya yang penuh dengan duri, benar-benar sangat keras dan kuat. Selain monster yang mirip dengan badak, yang pernah ia jumpai di hutan kematian, Wahna tidak pernah menemukan dan melihat monster sejenis ini. Apalagi ukuran tubuhnya tergolong sangat besar, lebih besar daripada gajah yang ada di bumi. Selain itu, kekuatan dari monster-monster raksasa ini tidak tinggi, hanya setara dengan prajurit alam tingkat menengah. Tapi kekuatan fisiknya nyaris melampaui manusia yang berada pada tahap kaisar alam. Sistem, apa kelemahan dari monster-monster aneh itu? Tanya Wahna di benaknya. Sistem, Ting, monster Rhinoceros Bajulistis. Kekuatan fisiknya setara dengan 40 tingkat di atas levelnya. Energi yang terkandung di dalam tubuhnya sangat tipis. Kelemahannya adalah pada otaknya yang kecil, mudah dimanipulasi dengan serangan ilusi. Apakah itu berarti monster-monster ini dikendalikan oleh orang yang menungganginya? Tanya Wahna kemudian, mencoba memastikan dugaannya. Sistem, Ting, benar, Tuan. Wahna termenung sejenak setelah mendengar jawaban sistem di benaknya. Penasaran dengan pikirannya yang menduga-duga, Wahna bertanya lagi. Sistem, apakah tubuh monster-monster ini dapat dilukai dengan energi mental? Sistem, Ting, benar, Tuan. Pada dasarnya energi mental adalah bentuk energi yang berasal dari kekuatan pikiran, di mana pikiran terhubung secara langsung dengan jiwa. Sistem, maka energi mental dapat disebut sebagai energi pikiran dan juga energi jiwa. Semakin kuat jiwanya, maka semakin kuat pula pikirannya. Semakin kuat pikirannya, maka semakin tangguh mentalnya. Wahna langsung menyeringai senang. Cahaya penuh siasat melintas di matanya. Pikiran untuk mengobrak-abrik kedua kubu pasukan besar itu muncul di kepalanya. Kling! Muncul di padang ilalang yang lebih tinggi dari tinggi tubuhnya sendiri, Wahna mulai mendekati medan perang dengan mengendap-endap. Begitu posisinya berada pada jarak 1 kilometer dari medan pertempuran, Wahna berhenti dan segera bersembunyi di balik semak belukar yang padat di dekatnya. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang beradu berulang kali terdengar dan kian keras mendekati posisi Wahna berada saat ini. Kepala kau, celaka. Kau berdebah. Berani sekali kamu merebut kekasihku. Kamu harus mati hari ini. Pekik salah seorang murid dari Akademi Surgawi, mengacungkan pedang panjang lurus ke arah wajah lawannya. Murid dari Akademi Seribu Langit yang dipanggil sebagai Celako itu, tidak serta-merta tinggal diam ketika mendengar dirinya dikutuk begitu saja oleh musuhnya. Dengan suara yang tidak kalah kerasnya, Celako membalas. Kau yang keparat, Nilongsho. Aku tidak merebut kekasihmu. Tapi dia yang mencariku. Dia yang tertarik padaku. Mendengar kata-kata Celako, Nilongsho menjadi semakin marah. Dalam sekejap, tubuhnya berputar seperti baling-baling kipas angin, meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Celako. Celako terkejut. Dia mengangkat kedua tangannya untuk memblokir serangan mendadak dari musuh pembuyutannya itu. Tapi sebelum tangannya dapat menyilang, Celako merasakan dadanya berdenyut, tertekan ke dalam dengan rasa sakit yang luar biasa menyesakan. Jeritan sedih disertai semburan darah yang muncrat dari mulut Celako. Seiring tubuhnya terlempar hingga 800 meter lebih, jatuh ke dalam semak belukar yang bercampur padang ilalang. Di udara, Nilongsho menyeringai kejam. Dengan tidak melonggarkan kewaspadaannya, dia mendarat 100 meter dari tempat Celako jatuh. Tapi Nilongsho langsung mengerutkan kening setelahnya. Dia sama sekali tidak merasakan jejak aura dari Celako di dalam semak-semak yang padat. Dengan mengedarkan pandangannya ke sekeliling, Nilongsho menyebarkan persepsinya hingga maksimal. Kemana si keparat Celako itu? Kenapa cepat sekali menghilang? Gerutu kesal dan marah Nilongsho di dalam hati. Merasa aneh dan kurang yakin dengan persepsinya sendiri, Nilongsho mendekati semak belukar dengan sangat waspada. Keluar kau, Celako. Jangan jadi pengecut. Hadapi aku dengan jantan. Pekik Nilongsho yang matanya tidak berkedip melihat sekeliling. Namun, begitu jarak Nilongsho dengan semak belukar yang ditujunya hanya berkisar 4 hingga 5 meter, mata Nilongsho melebar dengan tidak percaya. Nilongsho melihat dua orang Celako yang kembar identik. Bahkan pakaian yang dikenakan juga sama persis. Tidak ada bedanya sama sekali di antara keduanya. Yang membedakan adalah, satu orang Celako terbaring dengan leher yang nyaris putus dan satu orang Celako lagi sedang berdiri, menyunggingkan senyum, menatap ke arahnya. Jantung Nilongsho hampir melompat ketakutan melihat hal yang mustahil tapi sedang terjadi di depan matanya. Siapa kamu? Kenapa wajahmu serupa dengan Celako? Tanya Nilongsho menatap ngeri. Oh, jadi orang bodoh ini bernama Celako. Pucuk dicinta ulam pun tiba, gumam Wahna di benak, yang baru mengetahui nama orang yang baru saja dibunuhnya. Wahna tetap dengan senyum indahnya menatap Nilongsho. Aku Celako. Apakah kamu sudah lupa? Kekasihmu yang mencariku.
Wahna yang kini penampilannya telah berubah sebagai Celakho, mencoba mencari tahu lebih jauh. Karena kedua orang ini tampaknya bertarung demi seorang kekasih. Dan entah kebetulan atau tidak, keduanya berasal dari dua akademi yang berbeda setelah Wahna melihat pakaian dan lencana yang menggantung di pinggang mereka masing-masing. Mendengar tentang kekasih yang disebutkan Celakho, perasaan ngeri yang baru saja dirasakan oleh Nilongsho hilang seketika. Semua itu digantikan dengan api amarah yang bergejolak di dadanya. Mengarahkan pedang, lurus ke wajah Celakho, Nilongsho berkata seraya merapatkan giginya. Celakho, aku, Nilongsho, bersumpah demi langit, demi bumi, demi lautan, dan demi gunung. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu akan mati tanpa tubuh yang utuh. Akan aku potong-potong seluruh tubuhmu menjadi beberapa bagian. Akan aku cabik-cabik seluruh otot dagingmu. Wahna alias Celakho tertegun mendengar sumpah yang begitu panjang seperti cerpen dan tidak karuan. Apa kau sudah selesai? Bab ke-293. Mata Nilongsho kian memerah. Wajahnya semakin suram mendengar perkataan yang terkesan meremehkan dari musuh pebuyutannya itu. Celakho, kamu bajingan. Kamu akan mati. Suara Nilongsho terhenti begitu pandangannya tidak lagi melihat Celakho, melainkan melihat dirinya sendiri yang masih berdiri kaku, mengacungkan pedang tanpa kepala. Dasar bodoh. Wahna terkikik di dalam hati. Sejak awal ia mengamati pertempuran, Wahna sedang berpikir keras untuk menyamar menjadi siapa dari kedua akademi itu. Tidak mungkin baginya untuk menyamar menjadi Tetua Nurja atau Tuan Muda Rawa Mamboe. Jika hal ini dilakukan, maka rencananya untuk menghancurkan kedua akademi itu akan sia-sia belaka. Tidak menutup kemungkinan orang yang lebih kuat dari dirinya akan mengincarnya sebelum para iblis baik yang murni maupun yang campuran dapat dia musnahkan lebih banyak. Terlebih lagi, dirinya harus mencari poin pengalaman yang angkanya terus bertambah dan terus memanjang seiring meningkatnya kultivasi. Namun, sungguh tidak terduga, dua orang dari akademi yang berbeda dan sedang berperang, menuju ke arahnya dengan segenap permusuhan di antara keduanya. Dengan penampilan Celakho, Wahna menuju tepi utara medan perang. Ia berjalan dengan sedikit terhuyung-huyung, masih ada sedikit noda darah di sudut mulutnya, seolah baru saja menyelesaikan pertempuran yang panjang. Kakak senior, bagaimana dengan Nilongsho? Apakah kamu berhasil membunuhnya? Seorang murid Akademi Seribu Langit tahap Raja Alam tingkat keempat menghampiri Celakho. Celakho menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penuh bangga, berkata sambil menjentikan jari kelincinya. Hanya hal kecil. Benarkah? Luar biasa. Akhirnya kakak senior dapat membunuh bajingan sialan itu. Ayo, kita bantai murid-murid Akademi Surgawi berdebah itu. Murid itu berseru kegirangan mendengar jawaban Wahna, yang tentu saja di pandangan matanya adalah kakak seniornya, Celakho. Menganggukkan kepala sebagai tanggapan, Wahna melesat ke arah kerumunan pertempuran. Untuk menghindari perhatian yang menyebabkan kecurigaan, Wahna mengendalikan kecepatannya selayaknya Raja Alam tingkat kelima pada umumnya. Menebaskan pedangnya ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke berbagai arah, Wahna membantai pasukan Akademi Surgawi di sekitarnya. Tentu saja Wahna tidak menggunakan pedang miliknya sendiri, melainkan pedang milik Celakho, murid Akademi Seribu Langit yang telah dibunuhnya. Di sudut yang lain, beberapa orang kapten dari pasukan Akademi Surgawi sangat jelas memperhatikan seorang pemuda dewasa yang tidak asing bagi mereka. Pemuda itu bertubuh kekar, rambut panjang terurai, lengan kuat dan berotot, bergerak membantai pasukannya dengan cepat. Gerakan pemuda itu sangat lincah dan akurat. Bahkan menghadapi 15 orang yang mengepungnya, dia mampu membalikan situasi begitu cepat. Dari pandangan mereka, kecepatan pemuda kekar itu biasa-biasa saja. Akan tetapi setiap gerakannya selalu lebih cepat sepersekian detik dari personil yang menjadi lawannya. Siapa orang itu? Salah satu kapten bertanya kepada rekannya, menunjuk arah tertentu dengan pedang berlumur darah. Pedang yang baru saja dia gunakan untuk memenggal kepala seorang murid Akademi Seribu Langit. Beberapa orang seketika menoleh, melihat arah pedang sang kapten pertama yang mengacung pada salah satu tempat. Sepertinya aku tidak asing dengan wajah orang itu. Tapi aku lupa di mana. Kata kapten kedua menanggapi seraya memicingkan matanya, menatap ke arah seorang pemuda. Gerakannya benar-benar gesit. Jika orang itu terus dibiarkan, dia akan membantai lebih banyak lagi pasukan kita. Ujar sang kapten pertama memberi pertimbangan. Celakho. Ya, dia, Celakho. Musuh sejati dari Nilongsho. Apakah kalian ingat? Celetuk kapten ketiga yang seketika berseru begitu mengingat wajah pemuda kekar itu. Celakho. Gumam kapten kedua yang masih belum mengingat nama yang disebutkan rekannya. Kapten ketiga. Tidak peduli siapa dia. Yang jelas orang itu adalah murid Akademi Seribu Langit. Kita bunuh dia. Jangan biarkan dia membantai pasukan kita. Seru kapten pertama yang semakin geram melihat Celakho memenggal begitu banyak bawahannya. Dentang, ting, dentang, ting, dentang, ting, dentang, ting. An. Bam, bam, bam. Suara pedang besar beradu, suara logam terpental, suara teriakan, suara ledakan, semua suara yang notabene penuh dengan kekacauan sedang berkecamuk di medan perang tanpa henti. Wahna terus menebaskan pedangnya, memenggal kepala, menusuk jantung dan memotong tubuh tiap personil pasukan Akademi Surgawi menjadi dua bagian. Tapi, secara senyap, ia juga menjentikan jari-jemari tangannya ke arah personil pasukan Akademi Seribu Langit yang berada di sekitarnya, melubangi kepala mereka tanpa mereka ketahui dan tanpa mereka sadari. Melirik ke arah ribuan monster raksasa yang ganas, secara tersembunyi, Wahna melemparkan bilah transparan ke arah ekor monster Rhinoceros baju listis itu. Monster raksasa itu terus bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Dengan memotong ekornya, Wahna berharap monster-monster yang besar dan kuat itu akan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Tapi alangkah terkejutnya Wahna. Begitu ekor monster raksasa itu terpotong, aura dari dalam tubuh monster itu meledak saat itu juga. 3 cula yang berada di ujung moncongnya juga kian memanjang lebih tajam. Bahkan, saking tajamnya, tampak kilau samar pada tiap ujung cula. Wahna sempat tertegun sejenak karena keheranan. Monster Rhinoceros baju listis itu malah kian ganas membantai pasukan Akademi Surgawi, yang tentu saja sangat menguntungkan bagi pasukan Akademi Seribu Langit. Sialan.
Kerutuk kesal Wahna di benak. Dan yang membuatnya bertambah kesal, Wahna tidak lagi menemukan keberadaan penugang monster-monster besar dan ganas itu. Entah di sebelah mana mereka bersembunyi dan mengendalikan monster-monster ini. Memperhatikan ketiga cula yang berjejer dan memanjang, Wahna mencoba menerka titik kelemahan utama dari monster besar itu. Sambil terus bertempur dengan murid-murid Akademi Surgawi, ia melemparkan bilah transparan lagi menuju salah satu cula monster. Was! Lesapan bilah tak kasat mata melaju dengan cepat. Buk! Tanah sedikit bergetar akibat tubuh monster yang besar ambruk, menimpa ratusan prajurit Akademi Seribu Langit yang berada di bawahnya. Tapi sesaat setelahnya, monster ganas itu bangkit kembali. Baru satu langkah maju, monster itu ambruk ke kiri, menimpa murid-murid Akademi Seribu Langit yang berada di tempat itu. Hihihihi. Bagus. Ini bagus. Ini menyenangkan. Menyelam sambil minum air, sambil terus bertempur, Wahna bersuka cita di dalam pikirannya. Jangan bunuh aku. Jangan. Tolong jangan bunuh aku. Tangis seorang murid Akademi Surgawi yang sudah jatuh berlutut sambil menangis. Tetapi bukan air mata yang mendominasi tangisannya, melainkan air seni yang berlimpah yang membasahi celananya. Celakho alias Wahna tertegun sejenak begitu menyadari dan melihat seorang murid Akademi Surgawi yang sudah menangis sambil terkencing-kencing di depannya. Tapi kemudian dia tersenyum ke arah murid itu. Melihat senyum di wajah Celakho, murid itu bukannya senang karena akan mendapat pengampunan dari kematian. Tubuhnya kian gemetar ketakutan. Murid itu telah melihat bagaimana pria kekar di depannya ini membantai teman-temannya barusan. Baginya, senyum itu adalah senyum dewa kematian yang siap mencabut nyawanya kapan saja tanpa kompromi. Aku tidak akan membunuhmu, ujar Celakho menimpali senyumnya. Deretan gigi kuning dan berkerak juga menjadi teman setia bagi senyum indah dan menawan itu. Murid Akademi Surgawi itu langsung menarik napas lega. Dia mulai berpikir untuk mencari kesempatan yang paling tepat supaya dapat menghabisi pria kekar yang menakutkan ini. Kerip cahaya dingin melintas di matanya begitu si murid memikirkan ini. Namun, murid itu kembali mendengar perkataan pemuda kekar yang membuatnya sedikit bingung. Aku hanya akan memenggalmu sedikit, agar teman-temanmu tidak iri kepadamu. Memenggal sedikit, ucap murid itu bergumam mengulangi sepotong kalimat yang didengarnya barusan. Berpikir keras mencoba mencerna secara keseluruhan apa yang baru saja masuk di telinganya, murid itu langsung berseru penuh tanya. Bagaimana mungkin memenggal itu bisa sedikit? Begitu suara bermakna bingung itu jatuh, pemandangan yang dilihat oleh murid itu seolah bumi sedang berputar-putar. Kemudian di detik berikutnya, murid itu melihat si pemuda kekar berdiri berdampingan dengan tubuhnya sendiri yang sudah tanpa kepala, jatuh setelahnya. Sudah dapat dipastikan bahwa murid Akademi Surgawi itu telah meregang nyawa. Wahna yang penampilannya menyerupai Celakho, langsung memenggalnya. Kepalanya jatuh menggelinding seperti bola di medan pertempuran. Bajingan kau, Celakho! Keparat, kau! Teriakan marah meledak di tengah medan perang sesaat setelah Wahna memenggal kepala murid sebelumnya. Wus! Lesapan sebuah benda melaju ke arah Wahna secepat kilat. Wahna mengambil langkah mundur 2 langkah seketika. Sebuah pedang panjang menancap di tanah, tepat di mana Wahna berdiri sebelumnya. Di saat berikutnya, sebuah kepalan tangan sebesar almari 2 pintu, yang terbentuk dari energi berwarna merah menyala, melesat ke arah Wahna dengan kecepatan tinggi, langsung mendarat di tubuh Wahna. Dengan sigap Wahna menyilangkan kedua tangannya, merilis perisai energi berbentuk segi 5 beraturan. Dengan warna putih kebiruan di seluruh perisai energi itu, siap memblokir serangan yang datang begitu mendadak. Tentu saja Wahna telah memodifikasi energi pada bentukan perisainya, yang mana warnanya sama dengan ciri khas dari murid Akademi Seribu Langit. Di samping itu, dia juga telah mengkondisikan kekuatan pancaran aura yang ditimbulkan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak murid-murid Akademi Seribu Langit yang berada di sekitarnya. Bam! Suara dentuman akibat benturan bentrokan 2 energi terdengar. Wahna terdorong mundur hingga 30 meter, menciptakan parit di tanah sedalam 1 jengkal tangan. Tapi Wahna segera jatuh berlutut, seolah telah kehilangan banyak energi akibat tekanan dan dahsyatnya pukulan tinju energi barusan. Melihat ini, Kapten ketiga, orang yang berteriak marah sebelumnya, menyeringai kejam penuh kemenangan. Namun tatapannya tetap tajam dengan cahaya kebencian yang melintas pada sorot matanya. Celakho, kamu berani sekali membunuh adikku. Kamu berani sekali memenggal kepala satu-satunya adikku. Saatnya kamu pergi ke neraka. Mengatakan itu, Kapten ketiga melompat ke udara, menarik lengan kanannya ke belakang dengan mantap. Menyusul dari tindakan lengan kanan Kapten ketiga, cahaya merah menyala kembali menyelimuti kepalan tangannya. Dengan hentakan kuat, Kapten ketiga menjulurkan tangannya ke depan, memukul udara kosong. Seketika gumpalan energi dengan cahaya merah menyala meluncur ke arah Wahna dengan sangat cepat. Bukan hanya gumpalan energi yang melesat menembak, Kapten ketiga juga meluncur ke arah Wahna, tepat di belakang gumpalan energi serangan miliknya. Boom! Ledakan besar menggelegar di tengah medan perang. Debu dan padang ilalang yang telah koyak melompat ke udara, menutupi area dalam radius 90 meter. Murid-murid, baik yang masih hidup maupun yang telah menjadi mayat terhempas akibat gelombang kejut dari bentrokan 2 energi besar. Siapa yang bertarung itu? Sangat kuat. Aku juga tidak tahu pasti. Tadi aku lihat murid Raja Alam tingkat menengah dari Akademi Surgawi menyerang. Berarti yang diserang barusan adalah teman kita. Di tengah keterpanaan sejenak, beberapa murid Akademi Seribu Langit mulai saling bertanya tentang siapa yang bertarung hingga memicu ledakan dengan kekuatan besar. Bab ke-294. Perlahan, debu yang berhamburan berangsur menghilang. Padang ilalang dan dedaunan semak belukar mulai berjatuhan, memperlihatkan 2 orang yang berdiri mematung di tempatnya. Kapten ketiga terdiam. Dia menundukkan kepalanya, melihat ke arah dadanya. Sebilah pedang panjang telah menusuk dada kirinya. Pada jantung, tembus hingga ke punggung. Darah yang mulai mengalir dari dada kiri Kapten ketiga, kini mulai menjalar ke bilah pedang secara perlahan. Mengangkat kembali kepalanya, Kapten ketiga melihat Celakho tersenyum sambil memegang pedang yang telah menyatu dengan dadanya. Detik berikutnya, suara Celakho yang membuat Kapten ketiga ingin melompat marah terdengar. Maaf, aku tidak sengaja. Tubuh Kapten ketiga jatuh ke belakang setelah suara Celakho alias Wahna selesai terucap.
Semua murid dari kedua akademi terpana melihat kejadian ini. Ledakan besar itu ternyata dipicu dari pertarungan dua orang murid, bukan dari dua orang tetua akademi mereka. Namun ada dua ekspresi umum setelahnya. Murid-murid dari Akademi Surgawi tampak geram, marah, dan juga mulai dihantui oleh pikiran penuh kekhawatiran. Tetapi sebaliknya bagi murid-murid Akademi Seribu Langit. Mereka bersorak dengan penuh semangat. Dajuang dalam pertempuran dari tiap personil pasukan Akademi Seribu Langit naik hingga beberapa level. Itu Senior Celakho. Senior Celakho hebat. Itu teman kita, Celakho. Iya, itu teman kita Celakho yang biasa kita ajak merampok bersama. Luar biasa. Bukan hanya merampok, menipu atas nama dewa juga sering. Kamu benar. Itu adalah salah satu keahliannya. Aku tidak menyangka Celakho akan sehebat ini. Dia telah membunuh murid Akademi Surgawi yang kuat. Luar biasa. Ayo, Celakho. Kita akan merampok dan menipu lagi. Heh, bukankah itu perbuatan tidak baik? Kalau ketahuan itu tidak baik. Tapi kalau tidak ada yang tahu, maka itu baik-baik saja. Seru gembira dari para murid Akademi Seribu Langit langsung pecah di tengah salah satu sudut medan pertempuran. Celakho, bajingan kau. Teriakan marah dari arah selatan. Tepatnya di sebelah kiri Wahna. Terdengar seiring sebuah tinju besar yang sama persis seperti milik kapten ketiga, mengarah ke tempat Wahna dengan aura yang lebih menindas. Senior Celakho, awas. Teriak para murid Akademi Seribu Langit yang melihat serangan tinju energi melesat cepat ke arah Celakho. Wahna, alias Celakho melompat ke atas, melesat ke udara. Boom. Seketika suara ledakan keras bergema dari tempat Wahna berdiri sebelumnya. Membentuk lubang besar selebar 5 meter dengan dalam 1 meter. Mirip dengan sebuah kawah kecil. Serangan tinju barusan bukanlah serangan tunggal dari satu orang, melainkan serangan gabungan dari 4 orang murid Akademi Surgawi. Di udara, Wahna telah dikepung oleh 4 orang. Kesemuanya berada pada tahap Raja Alam tingkat menengah ke atas, setidaknya, yang paling rendah berada pada tingkat ke-6. Entah disengaja atau tidak, pengepungan yang dilakukan 4 orang murid Akademi Surgawi itu berada pada 4 titik secara simetris, di mana posisi Wahna berada di tengah sebagai pusatnya. 1 orang di depan Wahna, 1 lagi berada di belakang. Di sebelah kanan juga berdiri 1 orang, dan yang terakhir berada di sebelah kiri Wahna. Kesemuanya pada jarak yang sama, yaitu sekitar 100 meter dari tempat Wahna berdiri melayang saat ini. Wahna, alias Celakho, memasang wajah panik dan ngeri melihat pengepungan ini. Ia bertindak seolah-olah sangat waspada dengan kesiagaan tinggi. Sebentar-sebentar menoleh ke kiri, dan sebentar-sebentar menoleh ke kanan. Sesekali menggeser hadapnya ke arah tertentu. Keempat murid Akademi Surgawi yang melihat ini, tersenyum menghina. Sudah dapat dipastikan bahwa Celakho dalam keadaan panik yang luar biasa. Namun, api kemarahan atas kematian kapten ketiga, yang juga saudara mereka, menjadi semakin meluap untuk segera dilampiaskan kepada pemuda bertubuh kekar bernama Celakho ini. Celakho, aku tidak menyangka kamu sudah memiliki keberanian untuk membunuh saudara ketiga kami. Kamu harus mati hari ini. Ucap kapten pertama sambil menunjuk malas ke arah Celakho. Tampak sorot mata yang begitu meremehkan terlintas dari kedipannya. Sudut mulut Celakho tiba-tiba melengkung. Dia mencibir dengan nada penuh ejekan. Ini perang? Bukan sedang bersantai di taman bermain. Sudah tentu saling membunuh. Apakah para tetua bodohmu tidak memberitahu kalian bahwa ini adalah perang? Wajah kapten pertama seketika berubah jelek. Dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan yang begitu penuh penghinaan. Bahkan tetua mereka tidak luput disebut bodoh oleh pria kekar berambut panjang berantakan di depannya ini. Dalam sekejap, cahaya merah menyala meledak dari tubuh kapten pertama. Rambutnya berdiri hingga ke ujung, seperti singa yang siap bertarung untuk menerkam. Tidak hanya kapten pertama, ketiga orang lainnya yang mengelilingi posisi Celakho saat ini, juga melakukan hal yang sama. Mereka berempat menekuk kedua tangannya yang mengepal erat. Menarik ke belakang badan, siap melepaskan energi yang besar. Pancaran energi dan aura yang kuat seakan mengeluarkan raungan yang menggelegar ke langit, menekan apa saja yang berada di bawahnya. Murid-murid yang sedang bertempur di bawahnya segera menghindar ke sisi yang lain. Setiap orang dari 4 orang yang mengelilingi Wahna, dengan menghentakkan kedua tangan ke depan, muncul tinju besar seukuran mobil pick-up dari udara tipis, tinju dengan api merah menyala. Keempat tinju dari gumpalan energi itu melesat ke arah Wahna dengan sangat cepat. Boom! Ledakan besar kembali menggelegar di udara. Bahkan lebih besar dan lebih dahsyat dari ledakan sebelumnya. Ledakan besar itu menciptakan cahaya yang menyilaukan disertai percikan bunga api yang sangat besar di udara, menerangi langit di siang hari. Gelombang kejut dari 4 tinju besar dan dahsyat itu membuat udara di sekitar menjadi kacau ke segala arah. Bahkan keempat orang yang mengeluarkan serangan tinju turut terhempas mundur beberapa puluh meter ke belakang. Tentu saja ledakan besar dengan cahaya yang cemerlang ini menarik perhatian dari para tetua di kedua kubu. Siapa yang bertarung itu? Tetua Hutetispa yang duduk di atas menara kehormatan Akademi Surgawi berseru begitu melihat semburan cahaya merah besar di kejauhan. Itu murid kita, Tetua. Sahut seorang komandan elit yang berada di sebelah kanan Tetua Hutetispa. Aku juga tahu itu. Cahaya merah itu adalah teknik tinju surgawi milik akademi kita. Apa kamu pikir mataku buta? Tetua Hutetispa langsung menyalak mendengar jawaban sang komandan elit. Rambut sang komandan elit nyaris berdiri karena terkejut sekaligus takut dengan ucapan Tetua Hutetispa yang membentak. Bagaimana tidak? Suara bentakan Tetua Hutetispa mengandung sedikit energi tahap kaisar alam tingkat tinggi di dalam gelombang suaranya. Dengan perasaan ragu-ragu, sang komandan elit mengklarifikasi jawabannya. Itu kapten pertama dan kelompoknya, Tetua. Tetua Hutetispa mengangkat satu alisnya, lalu tersenyum puas. Bagus. Ternyata mereka telah menguasai dengan baik teknik tinju surgawi. Aku sangat yakin bahwa siapapun yang terkena serangan tinju itu akan mati tanpa mayat. Di sisi barat, di atas menara, Tetua Notik Sumamboe dan para tetua yang bersamanya juga memperhatikan ledakan besar ini. Murid mana yang bertarung dengan keempat murid akademi surgawi itu? Tanya Tetua Notik Sumamboe yang menyatukan kedua alisnya. Tetua Kerenditu yang sejak awal berada di sebelah Tetua Notik Sumamboe tidak menjawab. Dia mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah salah satu tetua yang menjadi komandan elit di sebelah kanannya.
Mengerti dengan tatapan ini, sang komandan elit itu menjawab dengan hormat. Jika tidak salah, murid itu bernama Celako, tetua. Celako. Ulang nama tetua Notik Sumamboe tampak sedikit bingung, karena dirinya sama sekali tidak mengenal nama itu. Sang komandan elit segera memberi penjelasan. Celako tidak menonjol dalam bidang bela diri, tetua. Murid ini malah dikenal sering membuat kekacauan di akademi. Melihat tetua Notik Sumamboe maupun tetua Keden itu masih belum merespon, komandan elit kembali berkata. Terakhir kali, Celako ini mencuri beberapa pil pemulihan di balai obat dan menjualnya. Koin emas yang dia dapatkan habis untuk berjudi kurang dari sehari. Baik tetua Notik Sumamboe maupun tetua Keden itu tercengang mendengar apa yang dikatakan komandan elit itu. Berita tentang hilangnya ratusan butir pel pemulihan bintang 4 di Akademi Seribu Langit memang sempat gempar dan menjadi topik pembicaraan beberapa bulan yang lalu. Sungguh tidak terduga bahwa murid yang mencuri itu ternyata sedang bertarung sengit dalam peperangan. Bahkan, intensitas pertempurannya dapat digolongkan sebagai tetua muda di Akademi Seribu Langit. Pada saat ini, cahaya api merah menyala yang menyilaukan mata mulai menipis dan menghilang secara perlahan. Menampilkan udara kosong, tidak ada siapapun di tempat ledakan cahaya itu. Senyum penuh kemenangan muncul di wajah keempat orang kapten Akademi Surgawi. Mereka sudah dapat memastikan bahwa Celako, murid Akademi Seribu Langit itu, pria kekar yang mereka benci, telah musnah dalam ketiadaan. Namun, di waktu berikutnya, mereka berempat mendengar jeritan melengking yang begitu menyedihkan. Teriakan-teriakan mengenaskan itu bukan hanya berasal dari satu atau dua suara, melainkan banyak suara dan terus berlanjut seolah saling menyahut satu sama lain. Menoleh ke arah selatan, mata keempat kapten itu seketika membelalak dengan penuh ketidakpercayaan. Mulut mereka terbuka lebar selebar-lebarnya. Keempat kapten itu melihat Celako sedang membantai murid-murid Akademi Surgawi yang sudah berhamburan ke sana kemari, melarikan diri sang penjemput maut setelah kaget dari keterpanaan ledakan dahsyat barusan. Bukan 1 atau 5 orang, bukan juga 10 atau 20 orang murid yang dipenggal oleh Celako. Melainkan entah berapa banyak murid Akademi Surgawi yang dilibasnya begitu saja ketika para murid itu sedang terpana melihat ke atas, melihat arah di mana letusan cahaya merah menyala yang baru saja terjadi. Mustahil! Ini mustahil! Ini benar-benar mustahil! Seru keheranan kapten pertama bergumam tanpa sadar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Bagaimana ini mungkin? Kapan Celako sempat bergerak menghindar dari serangan kita? Kaget kapten keempat juga berseru keheranan. Kepada kau, Celako! Tersadar dari keterkejutannya, kapten kedua langsung menembakkan tinju besar ke arah Celako yang berada di tengah kerumunan murid-murid Akademi Surgawi. Boom! Ledakan kembali memenuhi medan perang. Serangan tinju dengan energi besar itu menumbuk area seluas 3 hingga 5 meter, dengan efek mencapai 10 meter lebih. Menghancurkan dan menerbangkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Tidak terkecuali murid-murid Akademi Surgawi yang berada di area itu. Sebagian hancur menjadi beberapa potongan tubuh, sebagian lagi terluka parah akibat kuatnya tekanan dan hempasan energi yang dahsyat. Di udara, keempat kapten itu tidak melihat Celako di area yang kini telah berlubang dengan mayat-mayat para murid dari akademinya sendiri. Begitu hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, wajah kapten kedua, orang yang melemparkan serangan tinju sebelumnya, langsung menegang seketika. Dia melihat Celako tiba-tiba muncul di hadapannya, merasakan dada bagian bawah berdenyut, rasa sakit yang luar biasa menjala dari dada ke seluruh tubuh setelahnya. Bab ke-295. Kapten kedua dikirim terbang dengan tubuh melengkung ke depan. Dipukul dengan tinju tunggal Celako, meluncur secara diagonal ke bawah, jatuh tepat di atas tubuh monster raksasa Rhinoceros Bajulistis. Buk! Slap! Teriak kesakitan yang menyedihkan kapten kedua, membuat bergidik setiap telinga yang mendengar. Seluruh tubuh kapten kedua menancap pada duri-duri tajam monster raksasa itu, di mana salah satu duri sebesar tombak menembus jantungnya. Bersamaan dengan tertancapnya tubuh kapten kedua, monster Rhinoceros Bajulistis mulai terhuyung, seakan tidak lagi mampu untuk berdiri dengan benar. Salah satu cula dari monster Rhinoceros Bajulistis itu sudah terputus dengan irisan yang rapi, jatuh ke kiri, menimpa puluhan murid Akademi Seribu Langit yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjerit. Tewas saat itu juga. Ketiga kapten yang tersisa benar-benar tercengang dengan perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba. Mereka sama sekali tidak melihat adanya gerakan dari munculnya Celako, sesaat sebelum memukul saudara kedua mereka. Belum sempat untuk dapat bereaksi, kapten kelima melihat Celako melesat ke arahnya. Dengan panik dan tergesa, kapten kelima mengangkat kedua tangannya, bermaksud untuk memblokir pukulan yang datang secara mendadak, lurus ke arah dadanya. Tapi ketika kedua tangannya hampir menyilang, kapten kelima merasakan tekanan kuat di dadanya. Sebuah tinju tunggal sudah mendarat tepat di dada kiri. Detik selanjutnya, darah menyembur keluar dari mulut kapten kelima ketika tubuhnya dikirim meluncur ke bawah secara diagonal. Jeritan sedih kapten kelima mengiringi tubuhnya yang terlempar. Buk! Slap! Sama seperti kapten kedua sebelumnya. Seluruh tubuh kapten kelima menancap pada duri-duri tajam monster Rhinoceros Bajulistis yang lain. Menyusul kemudian, tubuh monster raksasa itu jatuh ke kanan, menimpa beberapa murid yang sedang bertarung di sisi kanan monster raksasa itu. Ya! Wahna, yang berpenampilan Celako ini tidak hanya menyerang dengan tinju fisiknya semata. Secara bersamaan, Wahna melemparkan bilah transparan ke arah monster Rhinoceros Bajulistis, memotong satu dari 3 culah yang ada di ujung atas monco monster itu. Tidak lagi tercengang terus-menerus yang dapat melonggarkan kewaspadaannya. Kapten pertama dan kapten keempat segera bertindak. Berdebah kau, Celako! Mati! Peki kapten keempat yang langsung melesat ke arah Celako saat itu juga. Menyaksikan kemarahan kapten keempat, sudut mulut Celako alias Wahna melengkung sedikit. Seringai licik muncul di wajahnya. Dia melesat ke arah lain dengan kecepatan yang masih dapat dijangkau, dengan tujuan agar tetap dikejar oleh kapten keempat. Jangan lari kau Celako, bangsat! Teriak marah kapten keempat menggema di udara. Dengan amarah yang telah memuncak di dalam dadanya, sambil mengejar, kapten keempat melemparkan teknik tinju surgawi miliknya. Lesatan tinju energi dengan aura menekan itu sangat cepat. Tapi Celako yang menjadi sasaran serangan lebih cepat dari yang dipikirkan oleh kapten keempat.
Beberapa kali Kapten keempat menembakkan teknik tinju surgawi andalannya. Semuanya sia-sia, hanya mengenai udara kosong, hilang tanpa sasaran. Melihat situasi ini, Kapten pertama tidak tinggal diam. Dia juga melesat dengan cepat, menuju arah Celako yang terbang sisa tidak tentu arah. Melesat ke langit, Kapten pertama meledak dengan kekuatan besar di dalam tubuhnya, lebih besar daripada serangan pertama. Mati. Begitu suara marah Kapten pertama itu jatuh, tinju besar dengan energi tanpa batas keluar dari udara tipis, melaju kencang secara diagonal menuju Celako yang posisinya lebih rendah. Boom! Ledakan keras kembali terdengar memekakan telinga, menghancurkan segala sesuatu di area ledakan dalam radius 15 meter lebih. Tapi, baik Kapten pertama maupun Kapten keempat, matanya langsung menonjol keluar dengan tidak percaya. Serasa mustahil dengan apa yang mereka lihat saat ini. Tinju besar itu bukannya mengenai Celako, melainkan menembak kerumunan pasukan Akademi Surgawi yang berada di bawah Celako. Sedangkan Celako sendiri tidak diketahui di mana keberadaannya. Hilang begitu saja, seolah lenyap di telan bumi. Begitu Kapten pertama menoleh ke kiri dengan maksud untuk memberi kode kepada Kapten keempat, dia melihat Celako telah berada tepat di belakang Kapten keempat sambil menebaskan pedangnya. Saudara keempat, awas, di belakangmu! Teriak Kapten pertama seketika. Namun, pekik peringatan Kapten pertama tidak ada gunanya sama sekali. Kepala Kapten keempat sudah jatuh ke tanah dan diinjak oleh monster Rhinoceros Bajulistis yang lewat dengan langkah lamban. Mata Kapten pertama kian memerah. Kemarahannya benar-benar tidak bisa lagi untuk dipadamkan. Memuncak setinggi-tingginya. Darahnya mendidih saat itu juga ketika dia melihat Celako menyunggingkan senyum ke arahnya, menampilkan deretan gigi kuning berkerak penuh ejekan dan penghinaan. Tanpa lagi peduli dengan serangannya akan mengenai siapa, Kapten pertama melemparkan serangan secara membabi buta ke arah Celako. Wahna, alias Celako, tentu saja sudah mengantisipasi hal ini. Ia sengaja memancing amarah sang Kapten pertama. Dengan rencana yang telah berputar di dalam otaknya, Celako melesat lagi ke arah lain, menghindari serangan Kapten pertama yang sudah marah besar. Dan arah yang dituju Celako saat ini adalah cenderung ke arah kerumunan murid-murid Akademi Surgawi. Di tepi barat medan perang, berada di belakang barisan formasi besar, Tetua Notik Sumamboy langsung berdiri begitu menyaksikan ini. Hahaha, kerja bagus. Kerja bagus. Luar biasa. Mereka akan mati oleh serangan muridnya sendiri. Tawa riang Tetua Notik Sumamboy mewarnai menara tempatnya berdiri saat ini, mengurangi rasa tegang daripada tetua yang berada di sekitarnya. Betapa tidak, Tetua Notik Sumamboy melihat puluhan orang dari Akademi Surgawi, yang dalam satu kerumunan mati dengan tubuh yang hancur berantakan akibat teknik tinju surgawi, yang notabene adalah teknik milik mereka sendiri. Dan yang lebih menyenangkan bagi Tetua Notik Sumamboy, bukan hanya satu kerumunan, tapi banyak kerumunan yang pada akhirnya jumlah murid-murid Akademi Surgawi yang mati mencapai ratusan ribu orang. Ditu, ingatkan aku untuk murid ini nanti. Aku akan memberi hadiah untuk kerja bagusnya hari ini. Ujar Tetua Notik Sumamboy yang wajahnya kian tersenyum cerah. Jangan lari kau, Celako. Keparat, kau. Tapi baru saja suara Kapten pertama itu terdengar. Sebuah tangan yang sangat kuat telah mencengkram lehernya, membawanya ke bawah dengan kecepatan yang cepat. Bang! Suara berdentum terdengar akibat sesuatu yang menumbuk tanah dengan keras. Debu dan ilalang berterbangan ke udara, membentuk tirai yang menutupi area melingkar 3 hingga 5 meter di tengah medan perang. Situasi perang di area sekitar berhenti sejenak, ingin melihat apa yang sedang terjadi di balik tirai debu dan ilalang yang membumbung tinggi ke langit. Apalagi pertarungan antara Celako dan keempat Kapten Akademi Surgawi menjadi perhatian tersendiri bagi para murid dari kedua akademi yang sedang bertarung. Tapi, begitu tirai debu telah menghilang lamban, semua orang menatap dengan bodoh ke satu arah. Arah di mana Celako dalam posisi berlutut dengan satu kaki. Tangan kanannya mencengkeram leher Kapten pertama. Dan yang membuat para murid dari kedua akademi itu bergidik ngeri. Mereka melihat wajah Kapten pertama telah berubah menjadi ungu. Tampak Kapten pertama meronta, kedua tangannya meraih tangan Celako, mencoba untuk membebaskan diri dari rasa sakit dan sesak. Tapi sia-sia dalam usaha. Kaki Kapten pertama juga meronta, bergerak-gerak seperti ayam disembelih yang siap meregang nyawa. Detik berikutnya, suara tulang patah terdengar lirih, teredam bersamaan dengan berhentinya gerakan tangan dan kaki Kapten pertama yang sebelumnya meronta. Mati. Dia mati. Gumam tanpa sadar seorang murid dari Akademi Seribu Langit. Menyusul gumaman itu, semua murid Akademi Seribu Langit yang berada di sekitar, langsung bersorak dengan semangat berapi-api. Celako, menang, Celako, hebat. Senior Celako, menang, Senior Celako, hebat. Senior Celako, luar biasa. Senior Celako, tiada tanding. Celako, alias Wahna, bangkit dari posisi berlututnya secara perlahan-lahan. Rambut panjangnya yang berantakan berkibar tertiup angin. Mengangkat pedang, lalu mengacungkannya ke langit. Sekali lagi, sorakan memuji Celako bergema di tengah situasi perang yang masih jauh dari kata selesai. Begitu Celako menurunkan pedangnya yang masih berlumur darah, seorang pria dengan tubuh agak kekar menghampiri Celako. Pria itu berkulit putih, rambut lurus diikat rapi ke belakang. Kumisnya tebal, lebih tebal dari yang pernah Wahna lihat. Begitu sampai di dekat Wahna, pria berkumis tebal itu tersenyum indah. Bahkan mata kirinya sempat berkedip beberapa kali. Kakak Celako memang hebat. Tidak salah aku memilihmu. Seiring suara kemayunan centil itu, pria berkumis tebal itu mencium pipi Celako dengan hangat dan sedikit menekan bibir berkumisnya di pipi Celako. Di detik berikutnya, tangan kanan pria itu mencubit manja di dada kanan Celako, tepat di bagian puting. Wahna, yang berpenampilan menjadi Celako, langsung tercengang. Pikirannya kemudian teringat dengan pertarungan Celako dengan Nilongsho yang memperebutkan seorang kekasih. Tapi Wahna benar-benar tidak menyangka bahwa kekasih yang dimaksud bukanlah seorang wanita berwajah cantik, bertubuh molek, seksi dan rupawan, melainkan seorang pria bertubuh tegap dengan kumis tebal, setebal ekor kuda. Sadar dari pikiran kacaunya, Wahna mendorong tubuh pria berkumis tebal itu, yang kini kepalanya sudah bersandar manja di bahu kanannya. Tubuh Wahna bergetar. Ia bergidik ngeri dengan situasi yang tidak terduga ini.
Najis. Najis. Amit-amit cabang bayi. Najis. Dengan mengatakan umpatan ala bumi itu, Wahna langsung menebas leher pria kekar berkumis tebal yang masih tertegun di sampingnya. Amit-amit. Wahna menggetarkan kepalanya karena ngeri. Ia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Tanpa peduli lagi dengan tatapan heran dari murid-murid Akademi Seribu Langit. Wahna, alias Celako melompat ke arah lain sambil membunuh murid-murid Akademi Surgawi. Kenapa senior Celako memenggal kekasihnya? Tanya heran seorang murid Akademi Seribu Langit yang menyaksikan ini. Iya, ini membingungkan. Apakah senior Celako sudah punya kekasih baru? Murid yang berbeda menimpali. Aku tidak tahu. Mungkin senior Celako sudah menyukai wanita lagi. Sahut murid yang lain. Tidak ada lagi tanggapan. Semua murid Akademi Seribu Langit bergegas menyerang begitu melihat Celako. Senior favorit mereka saat ini telah melesat ke pertempuran. Sambil terus melaju ke arah utara, Wahna menjentikan jarinya, memotong cula monster Rhinoceros Bajulistis yang jumlahnya masih sangat banyak. Begitu dirasa tidak ada yang memperhatikannya lagi, Wahna merebahkan badannya di sela-sela mayat yang bergelimpangan, lalu menghilang dalam sekejap. Bab ke-296. Pada barisan belakang Akademi Surgawi, Tetua Hutetispa juga berdiri ketika melihat kapten pertama dicekik dan dipatahkan batang lehernya. Sejak pertarungan melawan kapten ketiga, Tetua Hutetispa sudah memperhatikan Celako dari kejauhan. Di satu sisi, Tetua Hutetispa kagum dengan kecakapan tempur dari pemuda kekar berambut panjang berantakan itu. Tapi di sisi yang lain, dia merasa geram karena para bawahan setianya telah dibantai habis oleh pemuda kekar itu. Pemuda yang tidak lain adalah Celako. Siapa orang yang membunuh 5 bersaudara itu? Apakah dia memang murid Akademi Seribu Langit? Tanya Tetua Hutetispa kepada salah seorang tetua yang menjadi komandan elit dalam pasukannya. Benar, Tetua. Pemuda itu memang murid Akademi Seribu Langit. Aku sempat mendengar bahwa namanya adalah Celako. Sahut sang komandan elit. Dan selain itu, aku juga mendengar bahwa Celako ini memiliki seorang musuh bebuyutan. Yang mana musuhnya tidak lain adalah murid akademi kita. Jika tidak salah namanya Nilongsho. Imbu sang komandan elit dengan hormat. Musuh bebuyutan. Apakah artinya murid kita adalah lawan yang seimbang dengan pemuda barusan? Tanya Tetua Hutetispa yang ingin memastikan praduganya. Lebih kuat, Tetua. Menurut informasi yang aku dengar, Celako ini selalu kalah bertarung dengan Nilongsho. Jawab sang komandan dengan cepat. Di mana Nilongsho itu? Cepat cari. Jika hal ini dibiarkan, maka kita akan mengalami kerugian yang lebih besar. Ujar Tetua Hutetispa, yang segera memberi perintah. Baru saja perintah itu keluar dari mulut Tetua Hutetispa, komandan elit langsung berseru. Tetua, itu Nilongsho. Dia membantai murid-murid Akademi Seribu Langit. Tetua Hutetispa segera mengalihkan pandangannya, mengikuti arah jari sang komandan elitnya. Senyum lebar muncul di wajah Tetua Hutetispa begitu melihat muridnya, Nilongsho, bergerak dengan sangat gesit dan lincah di medan perang. Bahkan gerakannya lebih lihai daripada para murid yang menjadi kapten dalam pertempuran ini. Bagus. Bagus. Ini bagus. Jika murid berdebar dari Akademi Seribu Langit itu muncul, maka Nilongsho akan menghabisinya. Tutur Tetua Hutetispa tampak bersemangat. Di medan perang, Wahna kini berpenampilan sebagai murid Akademi Surgawi, Nilongsho, musuh pebuyutan dari Celako. Sama seperti ketika ia berpenampilan sebagai Celako, Wahna membantai kelompok murid dari Akademi Seribu Langit sambil sesekali menjentikan jarinya, melubagi kepala tiap personil pasukan Akademi Surgawi. Para murid dari Akademi Surgawi yang tadinya sedikit merasa tertekan atas tewasnya 5 kapten mereka. Kini semangat mereka kembali berkobar begitu melihat Nilongsho di medan perang, yang dengan gesit membantai ratusan orang murid dari lawan mereka. Seorang murid Akademi Surgawi yang menjadi teman satu pelataran dengan Nilongsho segera mendekat ke arah Nilongsho. Kemana saja kamu? Kenapa baru muncul? Tanya murid itu dengan ekspresi agak kesal. Iya. Sahut Nilongsho singkat, dan langsung melompat ke arah lain. Iya. Di saat perang begini, dia masih berpikir untuk buang air besar. Bukankah dia seorang raja alam tingkat menengah? Kenapa harus buang air besar segala? Gumam murid itu yang tidak habis pikir dengan jawaban yang baru saja didengarnya. Pertempuran antara kedua akademi terus berlanjut hingga menjelang sore. Jutaan orang murid tewas dari kedua belah pihak. Tapi, hingga matahari condong ke barat, gerakan Akademi Seribu Langit semakin maju mendekat ke arah timur. Mencoba merangsek pasukan Akademi Surgawi. Terjadinya situasi ini didukung oleh banyaknya monster raksasa Rhinoceros Bajulistis yang memiliki fisik sangat kuat. Meski monster ini tidak memiliki kekuatan untuk bertarung maupun bergerak cepat, tapi fisiknya dijadikan pertahanan bagi murid-murid Akademi Seribu Langit untuk terus merangsek maju. Sial. Monster-monster ini benar-benar menyulitkan. Wahna mendecakkan lidahnya sambil memutar otak untuk mencari jalan agar kedua akademi mengalami tingkat kerugian yang tak terkira. Padahal, Wahna telah memotong cula monster lebih dari 200 monster. Tapi tetap saja, jumlah monster raksasa Rhinoceros Bajulistis yang mencapai 2000-an, maka 200 hanyalah 20%-nya saja dari jumlah keseluruhan. Ketika Wahna melihat panel sistem di benaknya, poin pengalaman untuk menembus tingkat ke-6 tahap Kaisar Alam tinggal beberapa ratus ribu lagi. Sambil berpikir, ia melesat ke arah kerumunan murid-murid Akademi Seribu Langit yang berlindung di bawah dan di belakang monster Rhinoceros Bajulistis. Lihat! Senior Nilongsho membantai murid-murid Akademi Seribu Langit tepat itu. Seru seorang murid Akademi Surgawi sambil menunjuk ke salah satu arah di medan perang. Semua murid langsung mengalihkan pandangannya ke arah yang dituju oleh arah pedang murid yang berteriak. Hebat! Ini benar-benar hebat. Kita akan menang. Kita bantai para berdebas Seribu Langit ini. Hahaha, serang. Semua murid yang berada di sekitar berseru dengan semangat berapi-api. Tingkat kepercayaan diri mereka meningkat 1 titik lebih tinggi daripada sebelumnya. Sementara para murid Akademi Surgawi sedang bersorak. Wahna juga berseru di dalam benaknya seraya memukul ringan dahinya sendiri. Kenapa aku bisa lupa dengan darah monster toke itu? Darah monster toke ini sangat sensitif dengan adanya zat besi atau logam, dan akan menguap dalam bentuk asap putih yang cenderung transparan.
Begitu makhluk hidup menghirup uap atau asap dari darah monster toke ini, maka mereka akan mengalami halusinasi tingkat tinggi. Begitu halusinasi mulai merasuk, maka semua hal yang dilihatnya akan tampak menyeramkan dan sangat menakutkan dalam kurun waktu hingga 3 hari. Jika monster-monster Rhinoceros baju listis ini mengalami halusinasi itu, maka tidak menutup kemungkinan monster-monster raksasa ini akan bergerak tanpa arah. Atau dengan kata lain, mengamuk karena efek rasa takut yang luar biasa. Tentu saja dampaknya akan merugikan kedua akademi yang sedang berperang saat ini. Dengan pemikiran itu, Wahna mulai membungkus setetes darah monster tokek dengan energi mental di dalam ruang penyimpanan sistem. Darah monster toke ini Wahna dapatkan dari hutan dangin di wilayah Takuse, wilayah paling selatan dari daratan Liba. Ketika itu Akademi Surya Dewa sedang menghadapi serangan dari pasukan Sanudapeni di tepi laut timur, wilayah Takuse bagian tenggara. Wahna, alias Nilongsho, melompat ke bagian depan monster Rhinoceros baju listis, mengambil jarak hingga 100 meter. Sambil menebaskan pedangnya dengan tangan kanan, tangan kirinya menjentikan jari, melemparkan bola darah seukuran kelereng yang lebih kecil ke arah cula dari monster Rhinoceros baju listis. Karena cula dari monster-monster raksasa ini mengandung logam, setetes darah yang pecah mengenai cula monster raksasa itu langsung menguap seketika itu juga, masuk ke rongga hidung yang ada di sisi kanan dan kiri cula. Tidak lama setelah itu, monster raksasa Rhinoceros baju listis tiba-tiba berhenti dari langkah lamban. Dia mematung di tempatnya. Seolah monster raksasa itu sedang tertegun sejenak, lalu menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, dan ke segala arah. Bahkan memutar tubuhnya hingga 180 derajat. Seperti sedang mengalami kebingungan akan situasi yang tiba-tiba. Dalam 2 atau 3 tarikan napas, monster raksasa Rhinoceros baju listis yang telah terinfeksi uap darah monster tokek mempercepat langkahnya. Bahkan kecepatannya lebih cepat ketika monster itu dalam keadaan normal. Ang! Teriakan demi teriakan dari para murid kedua akademi terus terdengar saling bersahutan tanpa henti. Monster raksasa itu segera mengguncang tubuhnya yang besar dan berduri tajam. Apapun yang dilaluinya akan ditendang, diseruduk, digigit, hingga ada yang ditimpa menggunakan bokongnya. Tidak peduli itu murid dari pasukan Akademi Surgawi atau murid dari Akademi Seribu Langit. Semuanya diinjak-injak dan dihempaskan oleh monster raksasa Rhinoceros baju listis. Para personil pasukan yang sedang bertempur tidak jauh dari monster raksasa itu, jelas kebingungan dengan perilaku monster yang biasanya lamban dan cenderung tenang. Apa yang terjadi? Gumam seorang pengendali monster raksasa Rhinoceros baju listis, yang mana monster yang dikendalikannya mulai mengamuk dengan linglung. Ini adalah pertama kali baginya melihat monster yang telah dikendalikannya selama ratusan tahun, tiba-tiba melepaskan hubungan kesadaran tanpa diketahui penyebabnya. Tidak lama berselang, satu lagi monster raksasa Rhinoceros baju listis mengamuk, bahkan laju amukannya ke arah barat, arah di mana pasukan Akademi Seribu Langit terkonsentrasi. Tentu hal ini mengejutkan sebagian besar pasukan Akademi Seribu Langit, terutama kerumunan yang sedang dituju oleh monster raksasa itu. Sesaat kemudian, lagi satu monster Rhinoceros baju listis mengamuk, dan kini menuju ke arah timur, arah di mana pasukan Akademi Surgawi lebih banyak berada. Tidak butuh waktu lama, 4 monster Rhinoceros baju listis juga ikut mengamuk, 5 monster mengamuk, 6 monster mengamuk, 7, 8, 9, 10, hingga ratusan monster raksasa Rhinoceros baju listis mengamuk ke segala arah. Para murid dari kedua pasukan akademi sudah kocar-kacir akibat ulah monster raksasa yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh penunggangnya. Kedua pasukan tidak lagi bertarung satu sama lain. Akan tetapi beralih melarikan diri dari amukan monster raksasa yang menjadi sangat ganas dan menakutkan. Apalagi kekuatan fisik dari monster raksasa Rhinoceros baju listis bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh personil tahap Raja Alam. Bahkan tahap Kaisar Alam akan merasa kesulitan menghadapinya. Para penunggang Rhinoceros baju listis, yang kini telah berada di beberapa titik pada barisan belakang dari formasi pasukan Akademi Seribu Langit, tampak kebingungan dengan perubahan situasi yang begitu tiba-tiba. Semua monster raksasa peliharaan mereka selama bertahun-tahun, benar-benar tidak terkendali sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa teknik manipulasiku tidak berfungsi? Seorang penunggang yang merupakan keturunan iblis campuran berkata dengan tidak percaya sekaligus kebingungan. Apa yang menyebabkan monster kita mengamuk tiba-tiba? Gumam tanya seorang penunggang di sudut yang lain. Ini benar-benar aneh. Di atas menara kehormatan, Tetua Notik Sumambwe langsung berdiri begitu melihat monster-monster dalam pasukannya bertindak di luar kendali. Ratusan personil pasukannya habis dibantai oleh monster raksasa yang seharusnya membantai pasukan Akademi Surgawi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Apa yang terjadi? Kenapa monster-monster kita menyerang pasukan kita sendiri? Tetua Notik Sumambwe bertanya dengan heran. Baru saja suara tanya dari Tetua Notik Sumambwe keluar, hampir 500 monster Rhinoceros baju listis sedang melaju dengan mantap ke barisan mereka. Jelas para tetua Akademi Seribu Langit tahu dengan baik tentang monster-monster peliharaan mereka sendiri, yang mana monster-monster itu memiliki ketahanan fisik sangat tinggi dan luar biasa. Makan langit. Tundukkan monster-monster itu. Jika tidak bisa, bunuh. Perintah Tetua Kaiden itu yang melihat situasinya tidak lagi memungkinkan. Bab ke-297. Begitu perintah Tetua Kaiden itu terdengar, beberapa orang yang tergabung dalam pasukan elit Akademi Seribu Langit bergerak. Segera, 50 orang melompat ke udara, membagi diri menjadi 5 kelompok kecil, melesat ke arah ratusan monster Rhinoceros baju listis yang mengamuk dan menerjang ke arah barisan tepi barat, arah pasukan Akademi Seribu Langit yang berbaris dalam formasi. Kelompok yang disebut Makan Langit ini adalah satu dari sekian banyak pasukan elit yang dimiliki oleh Akademi Seribu Langit. Di mana salah satunya adalah 10 singa langit yang telah dimusnahkan oleh Wahna. Anggota dari kelompok Makan Langit ini tidak sepenuhnya berasal dari ras manusia. Mereka terbagi menjadi 2. Setengahnya adalah manusia dan setengahnya lagi berasal dari iblis campuran. Pasukan elit ini sangat terlatih dalam hal penanganan kericuhan seperti saat ini. Mereka dapat bergerak cepat memusnahkan sumber kekacauan. Kekuatan kelompok Makan Langit ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dari iblis campuran. 5 di antara mereka berada pada tahap Kaisar Alam tingkat ke-7 hingga tingkat ke-8. Sedangkan 45 orang lainnya berada pada tingkat menengah tahap Kaisar Alam. Sementara Akademi Seribu Langit mengerahkan kelompok Makan Langit untuk menangani amukan monster raksasa Rhinoceros baju listis,
Akademi Surgawi juga mengerahkan kelompok elit yang sama. Entah disengaja atau tidak, entah kebetulan atau tidak, nama dari kedua kelompok elit dari kedua akademi yang sedang berperang ini sama. Yang membedakan adalah nama belakang dari kelompok elit itu. Jika Makan Langit adalah nama dari kelompok elit Akademi Seribu Langit, maka Akademi Surgawi mempunyai kelompok elit dengan nama Makan Surga. Begitu juga dengan nama-nama kelompok elit yang lainnya. Mungkin hal ini dikarenakan kedua master akademi dari kedua akademi yang berbeda ini adalah kakak beradik dan selalu bekerja sama sebelumnya. Bagaimana bisa monster-monster ini tiba-tiba mengamuk? Bahkan kecepatan mereka lebih cepat seperti melihat hantu. Seru tanya dan heran dari tetua Hute Tispa yang berdiri di atas menara kehormatan di tepi timur medan perang. Mereka seperti sedang ketakutan. Sahut tetua Xiaomilan, salah satu tetua Akademi Surgawi yang sejak awal mendampingi tetua Hute Tispa di atas menara kehormatan. Medan perang kini tidak lagi menampilkan pertarungan dua kubu yang bertikai, melainkan menjadi pertarungan segitiga. Tidak beraturan, kacau balau seperti kerumunan penonton konser musik yang berhamburan karena dilanda gempa. Pada bagian barat medan perang, para personil pasukan Akademi Seribu Langit sibuk menghindar dan melawan serangan monster raksasa Rhinoceros Baju Listis yang membabi buta. Tidak sedikit dari para personil pasukan itu tewas seketika begitu terinjak kaki monster Rhinoceros Baju Listis, yang besarnya 3 hingga 5 kali lebih besar daripada kaki gajah yang ada di bumi. Dari segi pasukan, Akademi Seribu Langit sudah mengalami kerugian yang begitu besar. Sebagian besar personil pasukannya tewas dibantai dalam perang, dan sebagian lagi tewas oleh serangan menyelinap yang hingga kini tidak ketahui dari mana asalnya dan siapa pelakunya. Dan saat ini, kerugian itu kian bertambah besar dengan mengamuknya monster-monster raksasa peliharaan mereka sendiri. Di sisi yang lain, pada bagian timur medan perang, pasukan Akademi Surgawi juga tidak kalah sibuknya dengan para murid Akademi Seribu Langit. Mereka tampak kacau dengan amukan monster raksasa Rhinoceros Baju Listis yang begitu tiba-tiba. Dan tentu saja banyak dari mereka yang tewas karena terinjak, ditindih, ditendang maupun diseruduk oleh monster yang mengamuk nan ganas itu. Kerugian yang dialami oleh Akademi Surgawi pun tidak jauh berbeda dengan Akademi Seribu Langit. Banyaknya personil pasukan yang tewas pada perang hari pertama ini cukup besar. Setidaknya mencapai lebih dari 2 juta orang murid. Namun, dari jutaan orang yang tewas dari kedua akademi itu, tidak semuanya adalah murni ras manusia. Hampir setengahnya dari jumlah yang tewas adalah keturunan iblis campuran. Meski wujud iblis campuran seperti manusia sempurna, tetap saja ada yang membedakan dari beberapa ciri fisiknya. Salah satunya adalah filtrum yang lebih dangkal dari filtrum manusia kebanyakan. Bahkan ada yang tidak memiliki filtrum sama sekali. Filtrum adalah alur hidung, sebuah lakukan vertikal yang terletak pada bagian tengah bibir atas, tepat di bawah hidung. Pada area tengah medan perang, kedua kubu tidak lagi sibuk melawan monster raksasa Rhinoceros Baju Listis yang mengamuk. Mereka tetap sibuk bertarung dan saling membunuh satu sama lain. Wahna, yang masih dengan penampilannya sebagai Nilongsho, murid Akademi Surgawi yang menjadi favorit saat ini, terus bergerak membantai pasukan dari kedua kubu. Dengan pedang, Nilongsho menebas dan menusuk leher maupun dada dari murid Akademi Seribu Langit. Dan dengan jentikan jari, Nilongsho melemparkan serangan menyelinap berupa energi mental yang tidak terdeteksi, menuju kepala maupun jantung para murid Akademi Surgawi. Wahna, alias Nilongsho, terus bergerak ke arah selatan, hampir mendekat ke tepi medan perang yang ada di arah itu. Pada area ini, tidak ada lagi murid dari kedua kubu yang bertarung. Hanya mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah dan belasan murid yang mencari mayat rekan mereka. Lumayan, seru senang Wahna di dalam hati. Ia terus mengambil cincin penyimpanan maupun senjata dari tubuh mayat yang berserakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, 700 meter dari tepi selatan medan perang, 2 orang pria setengah baya sedang duduk di atas dahan pohon yang tinggi. Mereka mengamati jalannya pertempuran dari kedua akademi yang berseteru sejak sebelum dimulainya perang ini. Keduanya berperawakan normal seperti pria setengah baya pada umumnya. Tidak kekar, berpakaian biasa, dan tidak ada hal yang menonjol lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah seolah orang biasa. Keduanya saling memandang begitu melihat seorang murid bertubuh kekar dengan rambut ribo mendarat di tepi medan perang. Shukirian, pria dengan pakaian biru gelap berkata dengan setengah berbisik kepada rekan di sebelahnya. Apa yang sedang dilakukan murid itu? Kenapa meninggalkan medan pertempuran? Fainu, pria dengan pakaian yang berwarna sama dengan Shukirian, mengangkat kedua bahunya. Mungkin dia akan melarikan diri dari perang. Shukirian mengangguk. Bisa jadi. Monster-monster besar itu mengamuk dengan ganas. Sungguh aneh dan tidak terduga. Mungkin kemampuan manipulasi penunggangnya amatiran. Sahut Fainu menanggapi dengan senyum mengejek. Shukirian tersenyum lucu. Kamu benar. Mereka benar-benar sekumpulan orang idiot yang mengendalikan monster seganas itu. Tidak lama setelah Shukirian selesai berucap, kedua orang parubaya itu memfokuskan tatapan matanya. Kedua orang itu melihat murid Akademi Surgawi yang baru saja mereka bicarakan. Mengangkat tangan kanannya setinggi pinggang dengan siku menekuk. Telapak tangan menghadap ke bawah, tepat di atas salah satu mayat murid yang tewas di dekatnya. Dalam sekejap, cincin yang terpasang di jari tangan mayat di bawahnya melompat ke udara, menempel tepat di telapak tangan murid berambut ribo itu setelahnya. Murid ini mencari cincin penyimpanan rupanya. Gumam Shukirian tanpa sadar. Fainu tertawa pelan. Sialan, ini murid. Teman-temannya yang lain sedang berperang, dia malah asyik mencari kekayaan. Benar-benar pandai memanfaatkan situasi. Namun, di saat berikutnya, mata kedua pria itu membelalak kaget. Mereka tidak lagi melihat satu cincin yang melompat ke telapak tangan murid berambut ribo itu, melainkan ratusan cincin penyimpanan dari jari tangan sekian banyak mayat, segera melompat ke arah murid itu, lalu menghilang, hanya dengan satu lambaian tangan sang murid berambut ribo. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah untuk menarik benda, kita harus fokus pada satu buah benda saja? Dengan keheranan, Shukirian berbisik kepada Fainu yang masih tertegun di sebelahnya. Fainu juga nampak terpana dengan apa yang dilihatnya saat ini. Apa mungkin dia memiliki kemampuan untuk membagi fokus pikirannya? Mustahil. Ini sangat tidak mungkin. Jika hanya 2 benda yang ditarik, mungkin masih bisa dimaklumi karena kejeniusan seseorang. Tapi ini ratusan. Balas Shukirian seketika menanggapi.
Tapi kemudian Shukirian menunjuk jari ke arah murid berambut kribo yang mereka bicarakan dengan mata membelalak. Lihat, bukan ratusan, tapi ribuan. Luar biasa. Aku tidak menyangka Akademi Surgawi memiliki murid super jenius seperti ini. Ucap Fainu menanggapi dengan takjub. Pasukan Timur Akademi Seribu Langit. Di waktu yang masih bersamaan, Ketua Sidar yang memimpin pasukan utara telah berada di area pasukan Timur. Tentu saja kedatangannya adalah untuk membahas tentang penyerangan sepihak yang dilakukan Tetua Notik Sumamboy tanpa menunggu perintah dari pasukan utama. Ini benar-benar kerugian besar bagi kita. Perang belum dimulai tapi kita telah kehilangan jutaan murid. Ucap Tetua Laini Loba dengan sangat kesal. Tetua Sidar juga tampak muram wajahnya. Semua ini gara-gara si Nurja keparat itu. Sebelumnya, dia menyerang pasukanku secara tiba-tiba, lalu membunuh Rawa Mamboy dengan begitu sadis dan mengenaskan. Nurja, bagaimana bisa orang tua itu menyerang pasukanmu? Bukankah kamu dapat mengalahkannya dengan mudah? Tanya heran Tetua Laini Loba seraya menaikkan salah satu alisnya. Jelas Tetua Laini Loba sedikit heran dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut Tetua Sidar. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Pasalnya, sepanjang yang dia ketahui, Nurja ada. Salah satu tetua dari Akademi Tunjung Yu ini memiliki kekuatan satu tingkat lebih rendah dari Tetua Sidar. Artinya Tetua Sidar lebih kuat daripada Nurja ada itu sendiri. Meski Tetua Nurja memiliki kemampuan serangan menyelinap yang tergolong sangat andal, tapi dengan kekuatan Tetua Sidar saat ini, adalah tidak mungkin bagi Tetua Nurja untuk dapat melakukan serangan secara langsung ke markas sebuah pasukan besar. Apakah kamu sempat melonggarkan kewaspadaan hingga bisa diserang oleh si Nurja? Tanya penasaran Tetua Laini Loba yang ingin memastikan ketidakpercayaannya. Sebelum Tetua Sidar menanggapi perkataan Tetua Laini Loba, suara langkah cepat terdengar di luar tenda utama. Tetua, berita buruk. Monster-monster peliharaan kita yang berada di pasukan barat mengamuk. Lapor seorang Telik Sandi dengan napas terburu-buru. Telik Sandi ini baru saja datang dari medan pertempuran kawasan barat ekstrateritorial Akademi Surgawi. Maksudmu? Tetua Laini Loba mengerutkan kening. Monster-monster kita mengamuk dan membunuh banyak murid dari pasukan kita. Lanjut sang Telik Sandi menjawab. Mengamuk? Bagaimana mungkin monster raksasa itu bisa mengamuk? Untuk berjalan saja monster itu sangat lamban. Sahut terkejut Tetua Laini Loba menanggapi dengan raut wajah keheranan lagi. Sampai sekarang belum diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan monster-monster hilang kendali. Tetua, kata Telik Sandi menjawab keraguan Tetua Laini Loba. Bagaimana dengan para pengendali? Apakah mereka dalam posisi aman? Tanya Tetua Laini Loba kemudian. Semua berada pada posisi aman. Tetua, mereka juga kebingungan karena semua monster peliharaan telah melepaskan kendali atas kesadarannya. Jawab sang Telik Sandi memastikan. Tetua Laini Loba dan Tetua Sidar saling memandang satu sama lain. Mereka tetap tidak habis pikir dengan berita yang disampaikan Telik Sandi barusan.